Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengingatkan, jika Penatua merasa ngantuk Mimin sarankan agar segera tidur dan sambil mendengarkan cerita PMG dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1696, Membunuh Murid Suci Klan, subscribe Penatua. Celestial Evolution Chessboard masih mengambang di atas danau Ice Moon, dan bergerak menuju sebuah pavilion. Yi Renlei tampak tenang, tetapi hatinya masih berdebar kencang. Apakah Lin Feng benar-benar macet? Apakah dia tidak akan pernah menembus lapisan Huangqi? Celestial Evolution Chessboard membombardir pavilion tempat Yi Renlei berada. Meski begitu, dia tidak bergerak. Sesaat setelahnya, dia berdiri di papan catur evolusi surgawi. Yang Yan berdiri di udara dengan beberapa pembudidaya kuat dari klan Matahari Suci. Tinggalkan istana bulan dan ikut aku, kata Lin Feng kepada Yi Renlei. Yi Renlei menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng, aku punya hidupku sendiri. Kamu sepotong sampah dan sekarang kamu ingin membawa Yi Ren, gadis surgawi bersamamu. Kata Yang Yan, tersenyum dengan dingin. Pikirkan urusanmu sendiri, kamu tidak akan bisa pergi sama sekali. Lin Feng tidak melihat Yang Yan, dia masih menatap Yi Ren. Dia tetap diam selama beberapa detik dan kemudian berkata dengan tenang, kalau begitu, jika kita pernah bertemu lagi, kita akan menjadi orang asing. Lalu, Lin Feng berbalik dan mulai pergi. Namun, energi dingin yang mengerikan muncul darinya ketika dia melihat bayangan hitam muncul dari istana bulan. Yue Xin, Lin Feng menatapnya, memperhatikan energi tanpa ampun di sini. Tanpa ampun, kerumunan mengerutkan kening. Apakah gadis itu dari Moon Palace? Qiu Yue Xin berjalan ke Lin Feng sambil melepaskan lebih banyak energi tanpa ampun. Oh, tidak. Lang Ye tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini bukan istri Lin Feng lagi. Dia berteriak, Lin Feng, hati-hati. Meskipun Lang Ye berteriak, sepertinya Lin Feng tidak mendengarnya. Dia hanya lekat-lekat menatap Qiu Yue Xin, memikirkan tahun-tahun mereka bersama. Qiu Yue Xin menunjuk ke Lin Feng, dan dalam sekejap, sebuah jejak bergerak ke arahnya, menabrak tubuhnya. Lin Feng, dia berusaha membunuhmu, teriak Lang Ye dengan marah. Meskipun dia tidak tahu Qiu Yue Xin, dia mengerti bahwa karena dia berlatih budidaya tanpa ampun, dia ingin membunuh siapapun hanya untuk meningkatkan budidaya tanpa ampunnya. Masih bukan kamu, kan? Kata Lin Feng, menatap matanya dengan lekat-lekat. Air matanya menetes dari matanya. Dia bukan dirinya lagi, tetapi dia bisa mengingat siapa dia dulu. Mati, teriak Qiu Yue Xin, energi kosmik tanpa ampun melesat ke langit. Lin Feng tiba-tiba merasa terancam. Lin Feng menatapnya dan mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa Qiu Yue Xin ingin membunuhnya, untuk melewati rintangan terakhirnya. Kencing, teriak Lin Feng. Dia melepaskan energi mengerikan yang membombardir tubuh Qiu Yue Xin, mengirimnya terbang. Mulut Lin Feng berdarah. Yi Renlei menatap Lin Feng, dia juga memiliki air mata menetes dari wajahnya. Dia pikir dia bertekad, tapi Lin Feng benar-benar yang ditentukan. Dia sekarang tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak menginginkan orang lain, dia tidak akan pernah memiliki pria kedua. Bunuh dia, kata Yang Yan. Seketika, beberapa pembudidaya yang kuat dari klan Sun Suci turun dari langit, bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, 9 air netherworld muncul di matanya, dan istana kesadarannya yang saleh muncul. Kemudian istana kesadarannya yang saleh membuat papan catur evolusi surgawi menyala kembali. Bangkit, teriak Lin Feng dengan marah. Papan catur evolusi surgawi naik ke udara. Kemudian Lin Feng melepaskan energi iblis dan armor Raja Iblis muncul di sekitarnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata Yang Yan. Matahari bersinar terang saat bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Lin Feng menghilang dan muncul kembali di sisi lain papan tulis evolusi surgawi. Papan catur evolusi surgawi sepertinya akan terbakar dari semua pembudidaya kuat dari klan Matahari Suci. Lin Feng segera melemparkan jimat dan menghilang. Yang Yan melihat sekeliling. Lebih banyak matahari muncul saat Lin Feng muncul kembali. Kutukan darah, teriak Lin Feng. Tiba-tiba, Yang Yan merasa bahwa darahnya mendidih, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Rasanya seperti dia akan meledak. Kutukan maut. Energi kutukan maut mengelilingi Yang Yan dan mulai menghabiskan hidupnya. Sundis Yang Yan berhenti bergerak, dan dia membeku di udara. Dia khawatir Lin Feng bisa membunuhnya kapan saja. Tangan kematian Lin Feng dengan cepat meraihnya dengan tenggorokannya. Biarkan dia pergi. Para kultivator yang kuat dari klan Sun Suci yang terbang menuju Lin Feng berhenti. Lin Feng telah menangkap Yang Yan, sehingga mereka tidak bisa bertindak gegabah. Lin Feng mengabaikan mereka saat ia turun dari langit dengan Yang Yan di tangannya. Kemudian Lin Feng mendarat di papan catur evolusi surgawi lagi. Lin Feng belum menembus lapisan Huangqi, tapi dia masih berhasil menghentikan Yang Yan dengan energi kosmik yang mengutuk agresif, dan sekarang dia membuatnya terperangkap di daerah berbahaya. Biarkan dia pergi,
Kalau tidak klan Matahari Suci pasti akan membunuhmu, kata seorang kultivator yang kuat dari klan Sun Suci. Lin Feng tidak menatapnya, dia lekat-lekat menatap Yang Yan. Yang Yan tampak takut ketika dia berkata, kamu tidak akan berani membunuhku. Aku suka orang yang mengatakan itu padaku, kata Lin Feng, tersenyum. Energi kutukan kematian membuat darah Yang Yan mendidih lagi, sambil menghabiskan hidupnya. Yang Yan tidak ingin bertarung lagi. Api energi kosmik membakarnya, angin energi kosmik di mana memotongnya berkali-kali, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi abu. Lalu Lin Feng mengambil cakram matahari dan cincinnya. Dia membunuhnya. Dia gila, pikir kerumunan. Kaisar sangat marah. Senjata kekaisaran melintas dan bergerak menuju Lin Feng. Lin Feng mengambil beberapa langkah, dan setiap kali dia membuat langkah, energi yang menakutkan muncul. Dia tidak akan tahan lagi, bisik lelaki tua itu. Kamu harus menyelamatkannya, kata wanita muda itu kepada pria tua itu. Dia tampak tidak sabar. Kenapa aku? Tanya pria tua itu. Matanya berbinar ketika dia berkata, para dewa menentangnya, istrinya meninggalkannya, kaisar-kaisar besar ingin membunuhnya. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Petik 2. Tapi aku tidak mengenalnya, kata pria tua itu, tersenyum. Tapi aku kenal dia, kata wanita muda itu, berusaha terlihat manis. Jika kerumunan telah melihat wanita suci dari klan hewan bertindak seperti itu, bagaimana mereka akan bereaksi? Baiklah bayi perempuan, aku akan menyelamatkannya. Mungkin segalanya akan berubah jika kita melindunginya, kata lelaki tua itu, masih tersenyum. Di atas danau Ice Moon, kekuatan surgawi yang merusak tiba-tiba turun dari langit. Semua pembudidaya dari klan Matahari Suci berhenti. Seorang kultivator yang menakutkan turun dari langit, seorang kaisar agung. Lin Feng masih berdarah, dan dia tidak memiliki energi yang tersisa. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi kehidupan untuk pulih lagi. Ketika dia melihat kultivator itu, dia tersenyum, tetapi dia masih terlihat sedih. Dia hanya ingin menerobos ke lapisan Huangqi dan pergi, tetapi para dewa tidak membiarkannya. Bab 1697, Menantang Langit. Di kejauhan, Qiongqi sedang menonton diam-diam. Kamu bajingan kecil, kamu harus suka menghadapi risiko. Pikir Qiongqi. 7 energinya telah berubah menjadi energi kosmik dan sekarang seorang kaisar agung menyelamatkannya. Kamu pasti ingin melelahkan aku sampai mati, bukan? Pikir Qiongqi. Mungkin ada lebih dari satu kaisar besar di sana. Para kultivator yang kuat dari klan Matahari Suci berhenti berkelahi ketika mereka melihat kaisar agung. Pada saat yang sama, Lang Ye mendarat di sebelah Lin Feng dan menatap kaisar besar di kejauhan. Tidak ada yang bisa membunuhnya, kata Lang Ye. Aku ingin papan tulis evolusi surgawi dan semua cincinnya, kata sang kaisar agung dengan acuh tak acuh. Lin Feng tersenyum dengan cara yang dingin. Kemudian papan catur evolusi surgawi menjadi kecil saat ia mengingatnya. Dia memandang Lang Ye dan berkata, Lang Ye, bantu aku menjaga papan cendekia evolusi surgawi. Jika aku mati, kamu bisa menyimpannya. Petik 2. Baiklah, kata Lang Ye, mengangguk. Kamu pasti dari klan Guntur. Aku memiliki papan catur evolusi surgawi, jadi jika kamu memintanya, aku akan memberikannya kepada kamu, tetapi kamu harus memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Mungkin klan dunia tidak akan ragu menyerangmu. Petik 2. Dia membunuh Yang Yan, jadi tidak peduli apa, dia harus mati hari ini. Aku tidak percaya klan dunia akan menyerang klan Matahari Suci karena dia, kata seorang kultivator yang kuat dari klan Sun Suci. Bahkan jika mereka tidak mengambil papan catur evolusi surgawi, mereka masih harus membunuh Lin Feng dan mengambil cakram matahari kembali. Tiba-tiba energi yang menakutkan turun dari langit dan mengelilingi Lin Feng dan Lang Ye. Lang Ye terkejut, berteriak, siapa kamu dan mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Ledakan, energi mengerikan tiba-tiba turun dari langit dan tangan raksasa muncul. Tangan itu bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Seseorang ingin membunuh Lin Feng. Pikir kerumunan, gemetar. Lang Ye mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa membunuh Lin Feng, tetapi jika mereka membunuhnya tanpa menunjukkan diri, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, cahaya yang menakutkan tiba-tiba jatuh ke tangan dan menghancurkannya, meninggalkan pusaran energi yang menggantung di udara. Siapa? Banyak orang melihat sekeliling. Beberapa lampu yang menakutkan menutupi langit, mencekik kerumunan, dan membuat wajah Lin Feng menjadi pucat pasi. Siapa yang berani terlibat? Kata suara sedingin es. Dari timur. Tidak, dari barat. Kerumunan mencoba melihat kaisar agung mana yang sedang berbicara. Ledakan. Bumi dan langit berguncang dengan keras ketika Phoenix raksasa muncul. Siapa? Teriak seseorang dengan marah. Kaisar agung yang baru saja berbicara, tetapi sepertinya seseorang menyerangnya. Banyak orang gemetaran, mereka tidak bisa bernapas. Phoenix itu mencakup segalanya, tampaknya mampu melahap langit. Kencing, suara itu terdengar seperti berasal dari seorang lelaki tua. Suara lainnya tidak menjawab, seolah-olah mereka sudah pergi. Kencing, semuanya.
Teriak pria tua itu. Seorang kultivator yang menakutkan ada di sini, pikir kerumunan. Orang yang telah mencoba membunuh Lin Feng sepertinya sudah pergi. Pada saat itu, angin yang menakutkan mengelilingi Lin Feng dan membawanya pergi. Lin Feng tidak tahan lagi, dia akhirnya pingsan. Apa kultivator yang menakutkan, pikir Lang Ye, melihat tubuh Lin Feng. Seseorang telah mengambil Lin Feng, tetapi orang itu berusaha membantu Lin Feng. Di kejauhan, mata Qiong Qi menyala. Dia terkejut dan berbisik, dia beruntung, aku tidak perlu campur tangan meskipun dia dalam bahaya seperti itu. Lalu dia pergi. Pada saat itu, Qiu Yuesin sudah menjadi sepenuhnya tanpa emosi. Air matanya telah hilang, dia sekarang tampak sangat dingin dan agresif. Dia bukan Qiu Yuesin lagi. Yi Renlei tampak sangat sedih ketika dia berpikir tentang apa yang dikatakan Lin Feng, bahwa mereka bertindak seperti orang asing jika mereka pernah bertemu di masa depan. Chang Xiao tampak marah, berbisik, dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, jadi bahkan jika dia pergi, itu tidak masalah, dia masih akan terjebak pada tingkat kultivasi yang sama selamanya. Bahkan dengan 7 jenis energi yang berbeda, dia masih menjadi sampah. Petik 2. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa orang merasa sedih untuknya, beberapa orang iri padanya, beberapa orang gloating atas kemalangannya. Tapi semua itu tidak ada hubungannya dengan Lin Feng lagi. Kembali di klan hewan, di puncak Gunung Qian, Lin Feng akhirnya terbangun. Dia telah tidur selama 3 hari, beristirahat di atas batu raksasa. Meskipun pemandangannya terlihat indah, dia tidak dalam mood untuk menikmati pemandangan. Dia berbalik dan melihat siluet dalam pakaian Qian menatapnya, itu adalah King Feng. Lin Feng perlahan berdiri, lukanya sudah sembuh. Dia ingat bahwa ketika dia akan mati, seorang kultivator yang kuat telah muncul. Apakah itu seorang pembudidaya dari klan hewan? Apakah tuanmu menyelamatkan aku? Tanya Lin Feng. Kamu sudah bangun, kata King Feng, tersenyum pada Lin Feng. Dia merasa kasihan padanya, dia berharap dia bisa menemukan solusi. Orang tua itu, jawab King Feng. Lin Feng tidak tahu persis siapa yang dimaksudnya, tetapi dia mengerti bahwa itu adalah pembudidaya yang mengerikan dari klan hewan. Terima kasih, kata Lin Feng, tersenyum pada King Feng. Jangan berterima kasih padaku, kata King Feng. Kamu sering bepergian, kamu harus santai. Baiklah, kata Lin Feng, mengangguk. Kemudian, dia melompat dari batu raksasa dan terbang, mendarat di gunung lain. Di sana ia melepaskan energi kosmik, 7 jenis energi kosmik. Dia bisa mengendalikan 7 jenis energi kosmik, lalu apa? Jika dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, hidupnya akan berakhir. Energi kosmiknya berkelap-kelip, dan pada saat itu, Lin Feng kaget saat ia melepaskan roh buku langitnya. Halaman baru bergetar. Roh, hati Lin Feng bergetar. Dia belum mencoba menggunakan rohnya, tetapi roh itu muncul dengan sendirinya. Buka, dia merasa sulit untuk membalik halaman itu. Para dewa meninggalkan aku, orang-orang telah meninggalkanku. Jangan kamu tinggalkan aku juga, kata Lin Feng, melepaskan energi iblis. Semangat bukunya bergetar hebat. Sialan, buka dirimu, teriak Lin Feng, berusaha keras. Halaman itu benar-benar sulit untuk dibalik, tapi Lin Feng benar-benar ingin tahu rahasia apa yang ditawarkan. Lin Feng menutup matanya, gemetar hebat. Pertempuran di atas danau Ice Moon diputar kembali di kepalanya. Bahkan jika para dewa telah meninggalkanku, aku tidak akan menyerah, aku akan menentang surga. Teriak Lin Feng, langit di atasnya gemetar dan semangat bukunya bergetar lebih keras. Lin Feng lirik, bagaimana dia bisa menentang langit. Bab 1698, Kemarahan Dewa, Subscribe Penatua. Kota Suci adalah salah satu dari 18 kota utama di wilayah malam gelap dan bahkan lebih terkenal daripada kota kuno surgawi luas. Setelah Jun Mosi membebaskan diri dari 9 kastil surgawi yang besar, dia telah mencari kota suci untuk waktu yang lama, dia menghabiskan waktu 5 tahun untuk mencarinya. Akhirnya, dia menemukannya. Dunia kecil itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang terpesona oleh kultivasi. Jun Mosi tidak kecewa, orang-orang di sana kuat, bahkan kaisar biasa di sana. Setelah memasuki kota suci, Jun Mosi telah berperang melawan seseorang, dan kemudian seorang kaisar mengejarnya setelah mereka menyadari bahwa ia memiliki tubuh abadi kekaisaran. Di bawah ancaman kematian yang konstan, beberapa orang akhirnya menyelamatkannya, Istana Raja Neraka. Kemudian ia bergabung dengan Istana Raja Neraka. Dia tahu bahwa di dalam kota suci, jika kamu tidak bergabung dengan kelompok yang kuat, kamu bisa mati. Jun Mosi telah menerima sumber daya kultivasi yang menakutkan di Istana Raja Neraka. Dan kemudian dia berlatih kultivasi seperti orang gila, dan akhirnya, dia berhasil menembus lapisan Huang Qi. Pada saat itu, di kota kuno surgawi luas, di atas danau besar di luar kota, sekelompok orang telah tiba, dan Jun Mosi memimpin kelompok itu, berbisik, kota kuno surgawi luas dan kota suci adalah 2 dari kota-kota utama di wilayah ini. Petik 2.
Di tempat lain di kota kuno surgawi luas, di dalam klan hewan, Lin Feng masih berlatih budidaya. Tubuh, jiwanya, dan roh buku selestinya bergetar hebat. Akhirnya, Lin Feng berhasil membalik halaman, namun, ia segera pingsan setelah itu. Dia bertekad dan memiliki jiwa yang kuat, tetapi semua tekanan itu mengambil korban. Namun, kali ini Lin Feng hanya butuh beberapa jam untuk pulih. Dia memasuki dunianya yang misterius, daerah yang sunyi, dan kemudian dia mengangkat kepalanya. Kekuatan dunia, pikir Lin Feng mengerutkan kening. Apakah itu kekuatan dunia? Itu berbeda dari kekuatan dunia klan dunia. Kekuatan dunia itu tidak memiliki warna, hampir tampak palsu, seperti ilusi. Lin Feng menggunakan kesadarannya yang saleh dan dunia bergerak bersama dengan denyut kesadarannya yang saleh. Ini bukan dunia luar, ini adalah dunia niat, pikir Lin Feng. Bisakah dia mengendalikan kekuatan dunia khusus? Kegelapan menjadi pucat, pikir Lin Feng. Awan gelap tampak semakin jauh, beralih ke langit. Apakah itu salah satu dari kekuatan kaisar miliki? Menciptakan dunia kecil, pikir Lin Feng. Apakah dia berhasil menembus lapisan Huang Qi? Tanah coklat. Lin Feng memindahkan kesadaran salehnya lagi dan tanah menjadi kuning dan coklat. Apa kekuatan yang misterius? Bisik Lin Feng. Dia merasa seperti dia bisa mengendalikan dunia itu. Siklus bulan dan matahari, kata Lin Feng, mengangkat kepalanya. Kemudian matahari muncul yang sangat panas. Energi kosmik, itu kekuatan kosmik, pikir Lin Feng, senang-senang. Anehnya, dia bisa memodifikasi dunia di sekitarnya. Dia melepaskan 7 jenis energi kosmiknya, dan tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan menembus tubuhnya, bercampur bersama dengan energi kosmiknya. Ekspresi wajah Lin Feng berubah drastis. Kekuatan bumi dan langit dengan gila memasuki tubuhnya. Energi kosmiknya juga menjadi lebih kuat. Lin Feng tidak menghentikan banjir energi itu, meskipun dia tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa energi kosmik tidak menimpanya di dunia luar? Dia memiliki kekuatan dunia yang berbeda di dunia itu, dan itu mengubah energi kosmiknya. Akhirnya, energi kosmiknya berubah menjadi ilusi. Lin Feng menyaksikan mereka menghilang dan kemudian dia meninggalkan tempat itu, muncul kembali di dunia luar. Langit normal, Lin Feng berbaring di tanah, dan dia tampak sama seperti sebelumnya. Dia tidak bisa merasakan apapun di dunia luar. Aku telah menembus lapisan Huang Qi, tetapi dunia tidak menerima aku. Pikir Lin Feng. Dia agak putus asa, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak mengerti sama sekali. Apakah ada solusi? Di kejauhan, King Feng melihatnya bangun, jadi dia terbang ke arahnya. Dia khawatir dan sedih untuknya, terutama setelah dia pingsan lagi. Lin Feng tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, jadi mungkin dia ingin mati sekarang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia benar-benar bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia berhasil merobek halaman itu dari buku. Lin Feng tidak terlalu memikirkannya. Dia kembali ke dunia rohnya. Di puncak gunung, Wu, pemuda dari klan hewan, baru saja tiba. Wu mendarat di sebelah King Feng dan dengan dingin melirik Lin Feng. King Feng, mengapa kamu tidak menendang sampah itu dari klan? King Feng dengan dingin meliriknya dan berkata, aku tidak tertarik dengan pendapatmu. King Feng, kamu akan segera menjadi istriku, jadi bagaimana kamu bisa menghabiskan waktu dengan manusia? Lebih dari itu, seseorang yang telah ditinggalkan para dewa. Kata Wu dengan sedih, Lin Feng sudah ada di sana selama beberapa hari. Tinggalkan gunung aku, teriak King Feng. Huff. Wu menatapnya dengan dingin, King Feng, sebentar lagi aku akan menembus lapisan Huang Qi. Aku akan berlatih kultivasi sekarang, dan ketika aku keluar, ayah aku akan meminta bantuan kamu. Petik 2. Lalu, Wu melirik Lin Feng untuk terakhir kalinya dan pergi. Lin Feng tidak melihat semua itu karena ia berada di dunia rohnya. Dunia roh itu adalah dunia kecil, tapi Lin Feng melihat apakah dia bisa menyembunyikan dunianya yang kecil di tubuhnya. Jika dia bisa, maka orang tidak akan bisa menyerang dunianya yang kecil. Ketika dia kembali dan muncul di dunia nyata, Lin Feng menatap langit sekali lagi, tampak sedikit kecewa. Para dewa meninggalkan aku, tetapi mengapa kedua dunia ini begitu berbeda? Aku masih bisa meminjam energi kosmik bumi dan langit di sini. Pikir Lin Feng, mendesah. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan energi kosmik bumi yang terbentuk. Itu agak hitam, dan sepertinya itu menjadi lebih kuat. Mungkin dia bisa menjadi lebih kuat di dunia kecil dalam semangatnya, yang juga berarti dia bisa menjadi lebih kuat di sana, dan bahwa tingkat kultivasinya mungkin hanya dapat meningkat di dalamnya. Pada saat itu, kekuatan yang mengerikan mulai mengguncang langit. Hah, Lin Feng mengerutkan kening. Sesuatu sedang menyerang dunia kecil klan hewan. Ledakan, suara keras lainnya berdering. Tiba-tiba, banyak orang muncul di klan hewan. Hewan-hewan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Seseorang berani menyerang dunia binatang. Tapi itu berasal dari Gunung Qian. Apakah itu orang tua klan? Ledakan, suara itu terus menggedor.
Dunia kecil klan hewan sangat kuat, jadi menghancurkannya hampir mustahil. Fuosh! Angin kencang mulai bertiup di puncak saat seorang pria tua muncul, menatap Lin Feng. Ingat energi kosmik kamu, kata pria tua itu ke Lin Feng. Lin Feng menatapnya dan kemudian energi kosmiknya menghilang. Setelah itu, ia juga mengingat kembali energinya dan dunia binatang menjadi tenang kembali. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar membuat marah para dewa? Apa yang terjadi? Tanya King Feng kepada orang tua itu. Lelaki tua itu berteriak, mereka yang tidak punya pekerjaan di sini bisa pergi. Hewan-hewan kemudian semakin pergi. Para dewa tidak ingin dia menggunakan energi kosmiknya. Pikir lelaki tua itu. Jika Lin Feng benar-benar seorang Imperial Kalpa, dia tidak bisa mati. Dia harus membawanya ke suatu tempat. Bagaimana perasaanmu ketika energi surgawi turun dari langit? Tanya pria tua itu ke Lin Feng. Ini sangat menyakitkan, kata Lin Feng. Aku akan mendapatkan papan catur evolusi surgawi untukmu. Sementara kamu menunggu aku, jangan melepaskan energi kosmik lagi, kata pria tua itu. Lin Feng mengangguk, tapi dia masih mencoba mencari tahu mengapa ini terjadi. Jika para dewa benar-benar ingin menghukumnya, maka mungkin catur papan evolusi surgawi adalah satu-satunya hal yang dapat membantu melindunginya. Orang tua itu menghilang, meninggalkan King Feng tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Bab 1699, siapa yang berani membuat langit? Para dewa tidak mau mengakui aku, pikir Lin Feng, meskipun dia tidak mengerti mengapa. Tidak peduli apapun yang orang lain lakukan, aku sudah menembus lapisan Huangqi. Pikir Lin Feng saat dia naik ke udara. Bahkan jika para dewa tidak mau mengakuinya, di dalam dunianya sendiri, ia sudah menjadi kaisar sungguhan, ia bahkan bisa menjadi lebih kuat di sana. Jika para dewa meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan dunia itu. Satu-satunya masalah adalah, apa yang akan terjadi pada Lin Feng di masa depan jika dia tidak bisa meminjam energi kosmik dari bumi dan langit. Dan apa yang akan terjadi jika para dewa benar-benar marah kepadanya. Mengapa langit begitu marah sebelumnya? Tanya King Feng, menatap Lin Feng. Dia telah mengamatinya, dan segera setelah dia mengingat energi kosmiknya, langit telah berhenti menyerang dunia kecil mereka. Yang lain berpikir bahwa orang tua itu melakukan itu, tetapi dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Feng. Lin Feng tersenyum padanya dan bertanya, Tuan itu menyelamatkan aku, kan? Memang, kata King Feng mengangguk. Terima kasih, para dewa meninggalkan aku, istri aku meninggalkan aku, dan anehnya orang asing menyelamatkan aku. Kata Lin Feng. Meskipun dia tersenyum, dia masih terlihat agak sedih. King Feng tersenyum dengan cara yang hangat, lembut dan manis, kamu sudah memiliki 7 jenis energi kosmik, itu sudah luar biasa. Kamu benar, aku harus terus melakukan upaya, maka mungkin aku akan menemukan sesuatu yang salah yang membuatku tidak bisa maju, jawab Lin Feng, tersenyum. Akhirnya lelaki tua itu kembali, papan catur ada di tangannya. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng. Jangan buang waktu, ada yang harus kita lakukan, kata pria tua itu, menyeret Lin Feng, dan terbang dengan kecepatan penuh. Pria tua yang bau, dia bahkan tidak membawaku. Pikir King Feng, menggigit bibirnya. Dia berusaha mengejar mereka, tetapi itu tidak mungkin. Di kota kuno surgawi yang luas, ada banyak danau, banyak pulau, banyak orang berlatih kultivasi di sana. Mereka terbang ke sebuah pulau terpencil di mana para pembudidaya biasanya mempraktikkan budidaya. Semuanya, kencing, teriak suara yang menakutkan. Black. Seorang kaisar berada di pulau itu, berlatih kultivasi, dan suara itu mengganggunya dengan keras, membuatnya batuk darah. Bajingan, pikir sang kaisar, tetapi dia tidak berani mengatakan hal seperti itu kepada seorang kultivator yang menakutkan. Dia bukan satu-satunya, semua orang kesal, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun secara terbuka. Sangat cepat, orang-orang pergi, bahkan kaisar yang hebat. Lin Feng menatap pria tua itu, terdiam. Mungkin para dewa tidak akan membiarkanmu menggunakan energi kosmik, jadi kamu harus mencoba dan melihat apakah kamu bisa selamat. Semuanya ada di tangan kamu sekarang, kata pria tua itu. Aku akan melindungimu. Lalu pria tua itu menghilang. Setelah dia menghilang, Lin Feng mengeluarkan papan catur evolusi surgawi dan melompat di atasnya. Dia melepaskan kesadarannya yang saleh tetapi tidak melepaskan energi kosmik apapun. Dia harus mengendalikan mantra penyebaran dengan kesadaran salehnya terlebih dahulu, kemudian dia harus melihat apakah para dewa akan menyerangnya atau tidak. Ketika Lin Feng selesai mengubah mantra penyebaran dengan kesadaran salehnya, ia melepaskan energi kosmik iblis lagi, dan tiba-tiba pusaran muncul di langit. Apa langit yang menakutkan? Lin Feng mengerutkan kening. Langit menjadi hitam, membuat sedikit gemetar. Lin Feng mulai berpikir untuk menyerah, tetapi kemudian dia ingat semua kesulitan yang telah dialaminya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli apa, dia akan menantang para dewa. Di luar pulau, energi dan langit yang tampak aneh mulai menarik perhatian orang. Apa yang sedang terjadi di sana?
Energi kosmik menjadi lebih menakutkan ketika mereka kental. Apakah seseorang menembus lapisan Huang Qi? Tapi itu tidak mungkin benar, energi tidak mungkin menakutkan ketika seseorang menembus lapisan Huang Qi. Selain itu, energi kosmik membersihkan tubuh seorang kultivator ketika mereka menerobos ke lapisan Huang Qi, tetapi energi itu sepertinya mereka ingin menghukum seseorang. Lin Feng berdiri di sana tanpa bergerak, berpikir bahwa dia akan mati tanpa papan catur evolusi surgawi. Energi kondensasi mendorong pulau ke dalam kekacauan. Lin Feng memadatkan lebih banyak energi kosmik iblis dan kemudian energi kosmik mulai turun dari langit, tetapi mereka tidak ingin membersihkan tubuhnya. Lin Feng melihat energi kosmik yang menakutkan turun, jadi dia berlari ke papan canggih evolusi celestial. Tiba-tiba, Raja Iblis Armor muncul di sekitar tubuhnya dan iblis muncul di belakangnya. Kaca, dua lampu menakutkan bertabrakan, mantra iblis dan kilat ungu. Lin Feng berteriak dengan marah, energi iblisnya berlari ke langit, dan dia menekan udara. Tapi itu masih belum cukup, energi menabrak tubuhnya, dia berdarah dan baju besinya meledak. Siluet Lin Feng kabur saat dia berlari di sekitar, melepaskan energi kehidupan dalam upaya panik untuk pulih. Dan banyak lagi, pikir Lin Feng, matanya merah. Lin Feng bangkit di udara, bertemu kesengsaraan surgawi berikutnya. Setelah dikalahkan lagi, Lin Feng berbaring di tanah, tidak bisa berdiri lagi. Kamu tidak bisa menindas aku, kata Lin Feng, lalu dia berdiri lagi. Thread ketiga energi kosmik iblis muncul, dan sama tiba-tiba, lebih banyak energi turun dari langit menuju Lin Feng. Namun, dia masih berdiri setelah masa kesusahan besar. Meskipun dia hampir jatuh, tubuhnya lumpuh, dan wajahnya pucat pasi, tetapi dia bertahan. Akhirnya, energi kosmik iblisnya menghilang. Ledakan, Lin Feng pingsan lagi, pingsan. Dia masih memiliki senyum di wajahnya. Seorang pria tua melirik ke dalam klan surga. Dia memperhatikan beberapa energi kosmik iblis dari kejauhan, tetapi itu bukan energi kosmik seseorang yang telah menembus lapisan Huang Qi. Batasi tubuh, para dewa pasti kesal, bisik lelaki tua itu. Selama di Dugu dan Kelancu, beberapa orang tua juga menatap ke kejauhan, memikirkan hal yang sama. Bab 1700, meninggalkan klan hewan lagi. Di mana-mana di Vast Celestial Ancient City, orang-orang bergetar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah seseorang membuat marah para dewa? Banyak pembudidaya yang kuat mulai berlari ke tempat itu, namun, pada saat mereka tiba, langit sudah tenang, dan tidak ada seorang pun di sana. Kerumunan hanya bisa mencoba dan menebak apa yang terjadi. Mungkin itu terjadi karena seseorang berhasil menembus lapisan Huang Qi. Mungkin Dugu sang pemenang, atau Cucun Qiu, pikir beberapa orang. Tetapi mengapa para dewa begitu marah? Apa yang terjadi? Para tetua klan Dugu dan klan suci lainnya semua berkumpul di pulau itu. Mereka melihat sekeliling mencari petunjuk, tetapi mereka mengerutkan kening, tidak ada yang salah. Itu aneh karena energi destruktif itu bisa dengan mudah membunuh seorang kaisar tingkat menengah, namun pulau itu begitu tenang pada saat itu. Siapa yang bisa memicu peristiwa semacam itu di kota kuno surgawi yang luas? Tanya Tuan Chu kepada Tuan Chang. Istana Kekaisaran Bulan, bisik pria tua dari klan surga. Orang-orang tua lainnya terkejut, Istana Kekaisaran Bulan. Mereka juga memikirkan mereka, tetapi apakah mereka cukup gila untuk menantang langit? Siapa lagi selain Istana Kekaisaran Bulan? Bagaimana dengan orang yang ditinggalkan langit? Tidak mungkin, dia seorang Imperial Kalpa dan dia sudah membuat marah langit. Imperial Kalpa tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, jawab Tuan Chang acuh tak acuh. Yang lain mengangguk. Memang, itu bukan dia, kalau tidak itu akan terjadi kembali di Iceman Lake sebelumnya. Semua orang berpikir, itu mungkin tetapi pada saat yang sama tidak. Akhirnya, mereka berhenti terlalu memikirkannya. Hari-hari berikutnya, banyak orang dari kota kuno Celestial kuno membicarakan dan menebak-nebak tentang apa yang terjadi, tetapi semuanya sia-sia. Akhirnya, orang-orang secara bertahap berhenti membicarakannya. Tapi kemudian, di pegunungan terpencil, hal aneh yang sama terjadi lagi. Langit menjadi terdistorsi dan kacau, seperti kesal. Pada saat mereka berlari, tidak ada yang terlihat. Orang-orang mulai membicarakannya lagi di Vast Celestial Ancient City, tetapi kali ini bahkan ada yang lebih menggelitik. Berapa banyak orang yang memiliki badan pembatasan? Apakah dunia seperti yang mereka tahu akan berubah? Tidak ada yang punya jawaban. Orang tua dari klan hewan tidak membuat Lin Feng membuat marah para dewa untuk ketiga kalinya di dalam kota. Dia membawanya pergi dari Vast Celestial Ancient City ke tempat terpencil. Di sana, dia bisa membuat marah para dewa sebanyak yang dia inginkan. Sebulan kemudian, Lin Feng kembali ke Vast Celestial Ancient City. Kembali ke dunia binatang, di atas gunung berwarna cian, Lin Feng berdiri tegak, terlihat lebih heroik, dewasa, lebih kuat, bahkan kekuatan darahnya tampaknya telah membaik. Orang tua itu memandang Lin Feng dan menggaruk jenggotnya dengan tangan kanannya, lalu dia tersenyum, tampak puas.
Para dewa tampaknya benar-benar telah meninggalkanmu, tetapi bisakah kamu merasakan bahwa Kimu telah berubah? Tanya orang tua itu. Tidak masalah lagi, kata Lin Feng, tersenyum. Para dewa mungkin telah meninggalkannya, tetapi setidaknya sekarang dia bisa menggunakan energi kosmiknya sendiri jika perlu. Memang, 7 jenis energi kosmikmu sudah menjadi sangat menakutkan, kata pria tua itu. King Feng ada di gunung bersama mereka. Mereka yang kuat dan cukup tangguh untuk menghadapi bencana akan menemukan harapan, dan akhirnya kemenangan. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa dia hanya memiliki kekuatan lapisan Sun Qi, kata King Feng. Tapi apakah dia benar-benar hanya seorang petani Zun? Jangan memberitahu orang lain tentang situasimu. Jika kamu menyinggung siapapun, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membunuh. Kamu harus memahami sesuatu, bahwa di dunia kultivasi, kamu akan memiliki lebih sedikit musuh saat kamu menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, itu lebih berbahaya karena musuh-musuh yang tersisa akan ingin membunuh kamu lebih banyak lagi, kata orang tua itu. Tentu saja, jika kamu menjadi seorang kultivator yang tiada taranya, kamu tidak perlu takut pada siapapun. Lalu, kamu seperti dewa. Petik 2. Lin Feng mengangguk, dia sudah tahu itu. Terima kasih banyak, Tuan, untuk semuanya, kata Lin Feng dengan sepenuh hati. Tanpa orang tua itu, Lin Feng akan berada dalam banyak masalah. Banyak orang berpikir aku benar-benar aneh, tetapi kamu bahkan lebih aneh daripada aku, jadi aku senang mengenalmu, kata pria tua itu, tertawa. Lalu dia memandang King Feng, gadis kecil, bawa Lin Feng jalan-jalan. Aku ingat beberapa orang yang menyinggung Lin Feng, mari kita pukuli mereka. Petik 2. Baiklah, kata King Feng, dia mengerti apa yang dimaksud orang tua itu. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata, ayo pergi. Lin Feng mengikutinya, meninggalkan dunia binatang sama sekali. Ada beberapa rumor tentang Lang Ye yang mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan seseorang dari Istana Kekaisaran Bulan. Lang Ye bukan satu-satunya, banyak pria muda lainnya menikmati bersantai di Moon Imperial Palace. Pada saat itu, dua siluet muncul di langit, seorang pria muda dan seorang wanita muda. Itu King Feng dari dunia binatang, tapi siapa pria muda bersamanya? Apakah dia dari dunia binatang juga? Pikir beberapa orang. Banyak orang yang menatap Lin Feng, itu adalah dia, orang yang telah ditinggalkan para dewa. Dia belum mati dan sekarang dia kembali. Dia menyerang begitu banyak orang dari klan Guntur dan dia membunuh Yang Yan. Para kultivator yang kuat dari klan Sun Suci tanpa henti mencarinya, pikir beberapa orang. Orang yang ditinggalkan oleh para dewa, kata Chang Xiao. Kencing, kata Lin Feng. Chang Xiao mengerutkan kening, bajingan itu. Para dewa meninggalkanku, lalu apa? Aku bisa membunuhmu sekarang jika kamu mau, kata Lin Feng dengan dingin, melepaskan energi kematian. Bab 1701, terlalu lemah. Meskipun dia berbicara seperti itu, Chang Xiao masih menggigil ketika melihat Lin Feng. Setelah semua, pada hari itu oleh Danau Ice Moon, Lin Feng telah membuat kagum semua orang ketika dia belajar mengendalikan 7 jenis energi kosmik. Kemudian dia membunuh banyak orang, termasuk Yang Yan. Lin Feng tanpa ampun, dan melihat bagaimana dia adalah seorang Imperial Kalpa, masuk akal bahwa dia ingin membalas dendam sementara dia masih bisa. Lang Ye menatap Lin Feng dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Lin Feng telah berubah, tetapi dia tidak tahu apa yang telah berubah tentang dia. Dia tidak terlihat sedih seperti sebelumnya. Apakah dia menjadi lebih kuat? Tapi bisakah dia bahkan menembus lapisan Huang Qi? Bisakah Imperial Kalpa memiliki kekuatan seperti itu? Pikir Lang Ye ketika dia melihat bahwa Lin Feng masih belum menembus lapisan Huang Qi. Yi Renlei juga ada di sana. Dia menggigil saat melihat Lin Feng. Lin Feng tampak lebih arogan dan bertekad seperti biasa. Para dewa meninggalkanmu, kami akan melihat berapa lama kamu akan selamat, kata Chang Xiao. Kemudian, dia kembali ke pavilionnya. Lin Feng tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, cepat atau lambat, semua orang akan melampaui dia dan semua orang akan melupakannya, jika dia tidak mati. Orang-orang muda yang luar biasa dari klan suci menatap Lin Feng. Orang itu berani muncul lagi, dan dia bersama King Feng kali ini. Apakah klan hewan menyelamatkannya terakhir kali? Lin Feng melirik kerumunan dengan tenang. Kemudian dia berjalan ke tepi danau dan dengan tenang melirik Dugo, Lang Ye, dan Yi Renlei. Yi Renlei menghela nafas, dia ingat apa yang dikatakan Lin Feng padanya, bahwa jika mereka bertemu lagi, dia akan menganggapnya orang asing. King Feng ada di belakang Lin Feng, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Banyak orang menghela nafas. Mengapa mereka datang ke danau? Bahkan dengan King Feng, klan Sun Suci dan klan Guntur tidak akan membiarkannya pergi. Ada banyak kapal di danau tetapi tidak ada yang berminat untuk bersantai, mereka semua menatap Lin Feng lekat-lekat. Orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Akhirnya, beberapa ki dingin jatuh ke danau. Para pembudidaya kuat dari klan Guntur berada di lingkungan ketika mereka mendengar bahwa Lin Feng telah muncul. Seperti yang diharapkan, mereka menemukan Lin Feng duduk di tepi danau.
Lin Feng berbalik dan menatap para kultivator yang kuat dari klan Guntur, masih tampak tenang dan tenang. Orang-orang itu hanya kaisar tingkat rendah dan kaisar tingkat menengah. Bisakah mereka melakukan sesuatu padanya? Kamu berani kembali, kata seorang kaisar tingkat menengah. Lalu dia berteriak, apakah kamu masih memiliki palu petir? Ya, aku ambil kamu ingin kembali. Tanya Lin Feng acuh tak acuh. Anggota Thunder Clan tampak lebih kesal. Meskipun pria itu ditinggalkan oleh para dewa dan belum menembus lapisan Huang Qi, dia masih mengendalikan 7 jenis energi kosmik dan memiliki banyak harta untuk melindungi dirinya. Kita harus hati-hati, pikir kaisar tingkat menengah. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia berkata kepada kaisar tingkat rendah di sebelahnya, orang itu tidak memiliki papan catur evolusi surgawi, dan dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi, ayo pergi dan bunuh dia. 7 atau lebih kaisar tingkat rendah saling melirik dan mengangguk. Kemudian suara guntur mulai bergulung-gulung. Energi gemuruh yang menakutkan berubah menjadi naga petir raksasa. Lin Feng perlahan berjalan menuju energi kosmik, lalu dia melirik kerumunan. Tampak bangga dan sombong, dia berkata, aku mungkin telah ditinggalkan oleh para dewa, tetapi kita akan melihat siapa yang dapat membunuh siapa. Betapa sombongnya, pikir orang banyak, dia sendirian menghadapi kaisar dan dia masih berani mengatakan itu. Energi gemuruh ungu menjadi lebih menakutkan, seperti mereka akan menelan seluruh Lin Feng. Dia gila, pikir orang banyak ketika mereka melihat Lin Feng yang tetap tak bergerak sebelum serangan energi kosmik. Apakah dia ingin bunuh diri? Boom, energi guntur yang menakutkan tiba-tiba mengelilingi Lin Feng. Tanah retak di sekelilingnya, tetapi dia masih berdiri di sana, tidak bergerak. Dia baik-baik saja, pikir kerumunan, otot-otot mereka berkedut. Dia bahkan tidak terluka. Tubuh fisik macam apa itu? Pikir kerumunan. Lin Feng menolak energi kosmik hanya dengan tubuh fisiknya. Ditelantarkan oleh para dewa, dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi. Petik 2. Bahkan tanpa lapisan Huang Qi, Lin Feng masih bisa melawan begitu banyak kaisar. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat energi guntur yang tersisa, dia tampak berpikir geli, itu adalah energi kosmik. Itu adalah kekuatan kaisar tingkat rendah. Sangat lemah. Setiap kali dia membuat marah para dewa, mereka telah menyerangnya dengan setidaknya 10 kali kekuatan mereka. Dengan tubuh fisiknya sekarang, seorang kaisar tingkat rendah tidak bisa menimbulkan ancaman baginya. Boom-boom, Lin Feng mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, lalu dia mulai menelan energi kosmik, membuat seluruh tubuhnya berubah ungu. Sepertinya dia bisa meledak kapan saja, namun, dia tetap terlihat tenang. Lin Feng menatap para kaisar dengan mengejek dan berkata, kamu sangat lemah, aku ditinggalkan oleh para dewa, tetapi bisakah kamu membunuhku? Pipi para kaisar terbakar, dan mereka tampak putus asa. Lin Feng mengatakan kepada mereka bahwa mereka terlalu lemah, dan karena dia bahkan tidak menghindari serangan mereka, mereka agak percaya padanya. Bunuh dia, kata kaisar tingkat menengah dengan cara yang dingin. Tubuh fisiknya terlalu kuat, sehingga kaisar tingkat rendah harus menggunakan beberapa kekuatan khusus untuk membunuhnya. Para kaisar tampak ragu-ragu. Banyak orang telah menyerang Lin Feng pada saat yang sama dengan energi kosmik dan mereka tidak berhasil menyakiti Lin Feng sama sekali. Jika mereka menggunakan kekuatan khusus sekarang, bukankah itu sama? Jika kamu tidak menyerang, aku akan menyerang. Lin Feng tersenyum dingin, mengeluarkan tombak perak. Lalu tiba-tiba, Lin Feng melepaskan energi kosmik angin dan menggunakan Lin Chen-nya. Dengan energi kosmik angin dan ruang kosong, dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seorang kultivator yang kuat bergerak mundur dengan kecepatan penuh, tetapi tombak masih mencapai dia, dan dia meninggal. Kaisar tingkat rendah itu tidak tahan dengan satu serangan. Seberapa cepat, pikir kerumunan. Lin Feng berbalik dan menatap kultivator lain yang sudah mulai melarikan diri. Lin Feng bergerak seperti angin lagi sementara kultivator menyerang udara ke arah Lin Feng sambil mundur. Namun, tombak Lin Feng menembus energinya dan kemudian melalui kepalanya. Lin Feng hanya terlihat geli saat dia melihat tubuhnya jatuh dari langit. Apakah itu kaisar? Tanya Lin Feng mengejek. Bab 1702, Kematian Kaisar Besar, Subscribe Penatua. Kaisar-kaisar itu adalah anggota klan Guntur, jadi mereka tidak kuat sendirian, tetapi bergandengan tangan adalah cerita lain. Tapi meski begitu mereka tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Petik 2. Setelah itu, Lin Feng terus bergerak seperti angin dan membunuh 2 kaisar lagi. Kaisar lain pergi dan kembali ke kaisar tingkat menengah dari klan Guntur. King Feng memandang Lin Feng dan berpikir, dia begitu kuat, apakah dia tidak akan pernah berhasil menembus lapisan Huang Qi? Pria tua itu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Di masa depan, ketika aku menembus lapisan Huang Qi, mungkin aku akan mengendalikan beberapa jenis energi kosmik juga. Aku ingin tahu apakah aku akan sekuat dia. Petik 2. Lin Feng melirik anggota klan Guntur dengan cara yang dingin. Darah menetes dari tombaknya ketika dia berkata, Tuan, bagaimana bisa kamu berdiri di sana? Tuan,
Kerumunan itu terkejut. Lin Feng mungkin mengolok-olok mereka setelah dia membunuh beberapa dari mereka, dia memanggil mereka tuan sekarang. Kaisar tingkat menengah menatap Lin Feng, merenungkan. Lin Feng memiliki begitu banyak kartu truf. Dia baru saja menggunakan tombak untuk membunuh beberapa dari mereka, tetapi seberapa menakutkannya dia jika dia menggunakan cakram matahari. Lin Feng yang telah ditinggalkan oleh para dewa, kata seseorang pada saat itu. Suara itu datang dari jauh. Kerumunan orang menggigil dan menatap ke kejauhan, melihat matahari yang cerah. Seseorang dari klan Matahari Suci. Pikir kerumunan, menutup mata mereka jangan sampai kehilangan bola mata mereka dari cahaya terang itu. Suhu juga meningkat dengan cepat. Jika mereka terlalu dekat, mereka bisa mati hanya karena menyaksikan. Itu Yang Xiao, seorang pembudidaya muda yang menakutkan dari klan Matahari Suci. Meskipun dia hanya seorang kaisar tingkat rendah, dia berperang melawan Chu Chun Qiu belum lama ini. Meskipun dia kalah, dia seharusnya tidak diremehkan. Petik 2. Yang Xiao tiba di depan Lin Feng, 5 matahari sudah melayang di sekitarnya. Sepertinya dia bisa dengan mudah membunuh kaisar tingkat menengah dengan matahari itu. Tentu saja, kaisar tingkat menengah mungkin bisa menghindari serangannya dengan mudah. Mati, teriak Yang Xiao dengan marah. Lin Feng melirik Yang Xiao dengan tenang, tidak tampak terganggu sama sekali. Slash, Lin Feng mengangkat tombaknya dan mengutuk kutukan, kematian, bumi, dan energi kosmik iblis agresif. Akhirnya, matahari menjadi lebih dan lebih menyilaukan saat mendekati Lin Feng, membuatnya akhirnya menutup matanya. Yang Xiao merasakan angin menggeseknya. Dan tiba-tiba, seolah-olah tujuh Lin Feng menyerang dia pada saat yang sama. Memotong. Suara halus bisa terdengar ketika tombak menembus kepala Yang Xiao. Yang Xiao masih memiliki sisa kehidupan, tetapi dia tampak kaget. Bagaimana? Satu serangan tombak dan itu sudah berakhir. Mengapa kelima matahari tidak melakukan apapun? Dia tampak putus asa. Ledakan. Saat Lin Feng mengeluarkan tombaknya dari kepala Yang Xiao, otaknya meledak berkeping-keping, dan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Lin Feng kemudian menendang mayat itu, bahkan tidak repot-repot mengambil cincinnya. Yang Xiao tidak bisa menahan serangan tunggal dari Lin Feng. Itu berarti dia lebih kuat dari Chu Chun Qiu. Kerumunan tidak bisa mempercayai mata mereka. Mustahil. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Chu Chun Qiu sebenarnya, jadi mungkin dia hanya bermain-main ketika dia bertarung melawan Yang Xiao. Chu Chun Qiu menyerap tekad kekaisaran, jadi dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh orang. Orang lain berkata, Chu Chun Qiu telah menyerap tekad kekaisaran, jadi seseorang yang tidak bisa menembus lapisan Huang Qi tidak mungkin mengalahkannya. Meskipun Lin Feng menakutkan dan mengendalikan 7 jenis energi kosmik, sangat disayangkan dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi. Jika para dewa akhirnya membiarkan dia menerobos ke lapisan Huang Qi, maka dia mungkin akan menjadi sekuat atau bahkan lebih kuat dari Chu Chun Qiu. Tidak ada yang berani meremehkan Lin Feng. Chu Chun Qiu terlalu kuat karena dia bisa bersaing dengan semua orang muda yang memiliki tipe tubuh raja, dia akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Mati. Ketika orang banyak berpikir, mereka tiba-tiba mendengar orang lain. Kaisar tingkat menengah dari klan Guntur menyerang. Dalam sekejap, sejumlah besar petir yang mengerikan turun dari langit menuju Lin Feng, bahkan jika Lin Feng memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak bisa menahan begitu banyak kaisar tingkat menengah Guntur energi kosmik. Oh tidak, Lin Feng akan mati. Pikir kerumunan. Ledakan. Kaisar tingkat menengah tiba di sebelah Lin Feng, tapi kemudian kekuatan ilusi yang mengerikan mengelilingi semua orang, mencegah kerumunan dari melihat siapapun di dalam. Slash, slash. Tidak, seseorang berteriak, membuat kerumunan orang menggigil. Apakah kaisar tingkat menengah baru saja meninggal? Lin Feng mengendalikan mantra penyebaran, jadi dia menggunakan jimat untuk memenjarakan kaisar di dalam mantra penyebaran. Setelah itu, suara menakutkan terus meraung. Kerumunan ingin melihat apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa, mereka hanya bisa menunggu. Pada saat itu, langit bergetar ketika petir hitam turun dari langit, dengan paksa menghancurkan mantra ilusi. Setelah semuanya beres, mereka heran melihat bahwa semua kaisar tingkat menengah sudah mati. Betapa cerobohnya, tangan raksasa turun dari langit. Kerumunan kaget melihat kaisar besar kali ini. Di kejauhan, matahari raksasa dengan cepat mendekat. Kaisar agung dari klan Guntur dan kaisar agung dari klan Sun Suci muncul. Kaca, tangan petir raksasa turun dari langit, menindas semua orang di sekitarnya. Tuan, apa maksudnya itu? Teriak sebuah suara dengan marah. Kerumunan mengangkat kepala mereka untuk melihat bahwa kaisar besar dari klan Guntur sedang tertindas di antara dua tangan raksasa. Apa itu? Pikir kerumunan, heran. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena matahari yang menyilaukan, tetapi apakah itu seorang santo kaisar? Menyerang menantu aku sama dengan menyerang klan hewan. Teriak suara marah. Mustahil. Kerumunan itu tercengang. Apakah kaisar besar baru saja terbunuh? Bab 1703, Dunia Satwa. Dia menghilang dalam kepulan asap. Kerumunan itu terdiam.
Angin kencang masih bertiup setelah dia menghancurkan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Agung kadang-kadang bisa mati secara tragis, pikir mereka. Kerumunan menyadari bahwa hidup sebagai seorang kultivator tidak pernah mudah. Kultivator yang sangat kuat itu telah membunuh seorang kaisar besar untuk menunjukkan kepada orang lain yang memiliki niat buruk terhadap Lin Feng, bahwa ia akan membunuh siapapun, termasuk kaisar besar. Namun, Lin Feng telah ditinggalkan oleh para dewa, mengapa dia ingin dia menjadi menantunya? Klan hewan menginginkan menantu yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Pikir kerumunan. Mereka tidak bisa mempercayainya. Meskipun Lin Feng kuat dan berbakat dan mengendalikan 7 jenis energi kosmik, dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi. Apa gunanya melindungi seseorang yang telah dataran tinggi seperti itu? Mungkin klan hewan hanya menginginkan seseorang yang bisa mereka gunakan untuk tujuan mereka sendiri. Dalam hal itu, King Feng bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Atau mungkin King Feng telah jatuh cinta dengan Lin Feng. Memang, semuanya harus seperti itu, pikir beberapa orang. Lin Feng tercengang juga, meskipun matanya hitam pekat, membuatnya tampak tidak terganggu. King Feng menatap Lin Feng dan tersipu. Pria tua itu tidak memperingatkannya bahwa dia akan menggunakannya sebagai alasan, apalagi di depan semua orang seperti dia. Lelaki tua itu kurang peduli pada konvensi sosial daripada kebanyakan orang. Puan, kata Kaisar Agung dari klan Sun Suci, keringat dingin terbentuk. Apakah klan Sun Suci ingin menyerangnya juga? Tentu saja, dia berbicara tentang Lin Feng. Jika dia menjawab ya, apa yang akan terjadi? Dia tidak berani membayangkan. Tetapi jika dia tidak menjawab, itu tidak hanya akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh klan Sun Kudus. Aku berbicara denganmu, teriak Kaisar Suci. Kaisar Agung dari klan Matahari Suci bergetar lebih dalam lagi. Dia masih berpikir, kesalahan sekecil apapun dan aku bisa mati. Selain itu, menyinggung klan dunia tidak layak. Yang Xiao dan Yang Yan meninggal, tetapi jika klan Matahari Suci menyinggung klan dunia, bahkan lebih banyak lagi yang akan mati. Klan Sun Suci harus memahami posisi aku. Petik 2. Aku tidak akan berani, kata Kaisar Agung, dengan rendah hati. Itu bagus. Sekarang, kencinglah dan kembali ke klan kamu. Jika ada orang dari klan Sun Suci berani menyentuhnya, aku akan menghancurkannya sepenuhnya, kata pembudidaya yang menakutkan. Tuan, bagaimana dengan cakram matahari klan kita, kata Kaisar Agung dengan suara lemah. Kencing, kata pria tua itu, meskipun Kaisar Agung belum selesai berbicara. Kaisar Agung tampak lebih takut ketika dia berkata, sampai jumpa, Tuan. Thunder Clan, kata pria tua itu dengan agresif. Dia tersenyum dingin, kencinglah sekarang, dan jika Thunder Clan berani bertindak gegabah lagi, aku juga akan menghapusnya dari peta. Para pembudidaya dari klan Guntur tampak tertekan. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu tidak bercanda, dia dapat dengan mudah menghancurkan klan seperti klan Guntur. Kemudian orang-orang klan Guntur juga pergi. Orang itu pada akhirnya cukup beruntung. Meskipun dia ditinggalkan oleh para dewa, klan hewan menerimanya, pikir kerumunan itu. Dia beruntung, pikir Chang Xiao. Dia benar-benar ingin membunuh Lin Feng tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Membunuh Lin Feng tidak mungkin. Tetapi bagaimanapun juga, itu tidak masalah. Lin Feng tidak bisa menerobos ke lapisan Huang Qi, sehingga perbedaan di antara mereka akan terus melebar sampai suatu hari ketika mereka hanya akan melupakannya sepenuhnya. Kota kuno surgawi yang luas memiliki peraturan, jadi jangan lupakan mereka. Pertempuran antara orang-orang dari generasi yang berbeda dilarang. Lelaki tua itu memperingatkan seluruh kota. Tentu saja, kelompok yang sangat kuat dapat melakukan apa yang mereka inginkan jika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Bab 1704, gagak emas pecah sampai ke lapisan Huang Qi. Setelah itu, Lin Feng dan King Feng meninggalkan Ice Moon Lake. Semua orang sekarang mengerti bahwa Lin Feng baru saja datang untuk mengintimidasi semua orang. Berita ini menyebar kemana-mana di kota kuno surgawi yang luas. Kembali di dunia satwa, di puncak Gunung Qian, Lin Feng duduk bersila sambil bernapas dengan kecepatan teratur. Dia ada di dalam rohnya, di dunianya yang kecil. Ada paviliun, dedaunan, pohon, gunung, dan sungai. Itu tampak seperti dunia nyata. Bumi dan langit keduanya memiliki kekuatan masing-masing. Karena kekuatan dunia aku sendiri, ketika aku berlatih kultivasi di sini, aku berkultivasi lebih lambat. Energi bumi dan langit tidak sekuat itu. Aku perlu membuat dunia yang sempurna yang terlihat seperti yang asli, pikir Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tidak merasa sedih lagi, sebaliknya dia merasa bahwa karena para dewa telah meninggalkannya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi Tuhannya sendiri. Tidak jauh darinya, King Feng mengawasinya, tampak terkejut. Lin Feng bernapas normal dan perlahan, dan dia tidak terlihat seperti sedang berlatih kultivasi. Dia memiliki belas kasih dan mengerti bahwa Lin Feng tidak bisa berlatih kultivasi sepanjang waktu. Atau mungkin dia berlatih kultivasi secara berbeda. Apakah dia mempelajari jenis kekuatan khusus yang dia tidak perlu menggunakan kekuatan dari bumi dan langit?
King Feng lebih ingin tahu setelah memikirkan hal itu. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa padanya, dan Lin Feng bertindak misterius. Hal yang King Feng tidak mengerti sama sekali adalah, mengapa Lin Feng masih seorang pembudidaya Zun. Di puncak gunung lain di klan hewan, dua orang duduk. Mereka tampak menakutkan, mendominasi, dan mengesankan. Salah satunya adalah salah satu dari tiga pembudidaya terkuat di klan, binatang buas legendaris, Xuan Ni. Yang lainnya adalah lelaki tua yang muncul di Ice Moon Lake. Bagaimana kamu mendapat ide seperti itu? Tanya binatang legendaris itu. Lin Feng sekarang adalah menantu dari penggarap terkuat klan hewan, yang tidak bisa diubah lagi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tanya pria tua itu. Xuan Ni menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pasti melakukan itu karena suatu alasan, tetapi aku tidak tahu apa itu. Aku tidak akan bertanya apakah kamu tidak ingin memberitahu aku, tetapi kamu harus memahami bahwa saudara kita tidak akan bahagia. Dia berharap Little King bisa menikah. Yah, petik 2. Aku tahu tentang itu jelas, tetapi dia sudah lama memeluknya, dan pernahkah kamu melihat King Feng bereaksi padanya? Dia semakin marah dan marah. Kamu tidak dapat menyalahkan aku jika aku memberi orang muda kesempatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dia tidak bisa membuatnya jatuh cinta, tetapi dia juga tidak bisa memaksanya. Aku perhatikan bahwa Lin Feng berbakat jadi aku melakukan itu, tapi mungkin King Feng tertarik padanya, kata pria tua itu, tersenyum. Xuan Ni memutar matanya dan berkata, bagaimana jika Little King tidak menyukainya? Yah, itu masalah mereka. Tapi Wu tidak akan bahagia. Dia gagak emas, dia secara alami sombong, tapi Lin Feng cerdas dan gigih. Kita tidak boleh terlibat, itu saja, jawab lelaki tua itu. Xuan Ni tampak bermasalah. Lin Feng pintar dan gigih. Wu akan segera menerobos ke lapisan Huang Qi, maka dia akan lebih kuat dari Lin Feng. Baiklah, mari kita berhenti berbicara tentang orang-orang muda, tetapi haruskah kita berbicara dengan saudara kita? Tidak perlu, dia tidak akan marah atas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Sementara mereka berbicara, cahaya menakutkan muncul di kejauhan dan naik ke langit. Mereka berdua berhenti dan menatap ke kejauhan. Seekor gagak emas bersiul saat langit menjadi merah, seperti matahari yang terbenam. Lalu langit bergetar ketika emas gagak berkaki tiga berlari ke langit, membuat gunung meledak di jalannya. Angin kencang mulai bertiup ketika gagak emas terbang semakin tinggi untuk merasakan energi kosmik bumi dan langit. Dia menjadi seorang kaisar. Tidak buruk, Wu naik level, kata Xuan Ni, tersenyum dengan acuh tak acuh. Wu sudah memberitahu semua orang bahwa dia akan segera menembus lapisan Huang Qi, jadi dia telah memutuskan untuk mengisolasi dirinya untuk sementara waktu untuk berlatih kultivasi. Meskipun mereka tahu itu tidak akan lama, mereka tidak berpikir dia akan naik level begitu cepat. Wu itu berbakat, kita akan melihat siapa yang menang seiring berjalannya waktu, kata pria tua itu. Lin Feng sedang berlatih kultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan energi, dan dia menatap ke kejauhan. Aku akan menemuinya. Lin Feng tiba-tiba mulai berlari. Dia ingin melihat seberapa kuat energi kosmik kaisar burung supernatural baru. King Feng mengikutinya. Burung matahari supernatural, bukan hanya energi kosmik apinya, tetapi energi kosmik matahari juga naik. Dia jauh lebih kuat dari seorang kaisar biasa yang hanya tahu energi kosmik api, pikir Lin Feng. Golden Crow terus tumbuh, bentang sayapnya mencapai panjang 100 meter, dan pola matahari yang bersirkulasi di punggungnya. Dia dengan mudah lebih kuat daripada kaisar tingkat rendah yang telah membunuh Lin Feng. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang lebih kuat antara Golden Crow dan Great Oriental Green Fins Rock, pikir Lin Feng. Energi kosmik mengisi dan membersihkan tubuhnya. Proses menjadi seorang kaisar cukup lambat baginya. Begitu dia selesai, Wu tidak tampak bahagia sama sekali. Dia melirik Lin Feng dan King Feng dengan cara yang dingin. King Feng, aku telah menembus lapisan Huang Qi, jadi aku ingin meminta izin ayahmu untuk menikahimu. Dia marah, pikir King Feng. Sudah terlambat, jawabnya. Sudah terlambat, Wu mengerutkan kening. Ayahku menyuruhku menikahi Lin Feng, kamu tidak bisa menikah lagi denganku, jawab King Feng dengan tenang. Mustahil, kata Wu dengan tergagap, bagaimana itu mungkin? Dia telah berlatih kultivasi untuk menjadi seorang kaisar, dan sementara itu, King Feng menikahi Lin Feng. Dia tidak bisa menerima itu. Tidak ada yang tak mungkin. Kamu bisa pergi dan bertanya, kata King Feng. Wu mengerutkan kening dan berkata, baiklah, tetapi bahkan jika itu benar, aku tidak akan menerimanya. Aku akan membunuhnya, dan kemudian kamu akan menjadi milikku. Wu mengepakkan sayapnya, naik ke langit. Bab 1705, Pertempuran Hebat Melawan Matahari, Burung Supernatural. Lampu merah melesat melintasi langit, berubah menjadi bentuk manusia saat ia mendarat. Itu Wu, dan dia tampak marah. Dia memasuki istana utama dan bertanya, kakek, aku ingin pergi dan meminta tangan King Feng. Si gagak emas tua memandang cucunya dan berkata,
kamu baru saja berhasil menembus lapisan Huang Qi, kamu harus menunggu kultivasimu stabil terlebih dahulu. Bagaimana setelah itu menjadi stabil? Tanya Wu. Si gagak emas tua tetap diam selama beberapa detik dan berkata, King Feng sudah menikah dengan orang lain. Manusia itu, orang yang ditinggalkan oleh para dewa. Rupanya, King Feng tidak berbohong padanya. Pada saat itu, Lin Feng dan King Feng tiba di istana. Lin Feng membungkuk, "Halo, Tuan." Desuan Ni mengangguk pada Lin Feng, tetapi gagak emas tua tampak tajam, seolah-olah dia ingin menyerang Lin Feng. Dia memang memiliki 7 jenis energi kosmik, tetapi dia telah ditinggalkan oleh para dewa. Karena itu, ia hanya seorang kultivator di bagian atas lapisan Sun Qi. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya si gagak emas tua, jelas tidak senang. "Jangan datang dan bicara padaku tentang King Feng lagi," kata si gagak emas tua kepada Wu. Wu semakin marah. "Kakek, bagaimana bisa seorang manusia yang tidak bisa menembus lapisan Huang Qi menjadi suami yang lebih baik untuk King Feng daripada aku?" Lalu, dia berbalik ke Lin Feng, "Kamu harus meninggalkan dirimu sendiri dan dunia satwa akan berlanjut tanpa dirimu. Kalau tidak, bahkan jika kakek tersinggung, aku tetap akan membunuhmu." Petik 2. "Apakah kamu pikir kamu cukup kuat untuk mengalahkanku?" tanya Lin Feng dengan tenang. The Golden Crow diam-diam, jika Lin Feng bertarung melawannya, dia mungkin memiliki keuntungan. "Kamu konyol. Kamu pikir kamu begitu kuat karena kamu membunuh beberapa kaisar tingkat rendah menggunakan papan tulis evolusi surgawi kamu. Jika aku ingin membunuhmu, papan catur evolusi kamu akan sia-sia bagimu," balas dingin. Dia memiliki helm matahari, yang merupakan harta berharga dari klan hewan. Itu mungkin sebagus papan catur evolusi surgawi Lin Feng. "Aku juga tidak membutuhkan papan catur evolusi surgawi. Kamu dan aku, satu pertempuran tanpa senjata, apakah kamu menerima?" tanya Lin Feng. Dia adalah burung supernatural dan Lin Feng ingin bertarung melawannya tanpa senjata. "Konyol, karena kamu ingin mati, aku hanya bisa membantumu," kata Wu dengan dingin. "Jika kamu mengalahkan aku, kita semua tahu apa yang kamu inginkan, tetapi bagaimana jika aku menang?" tanya Lin Feng. Penggarap yang berada di istana bingung, kenapa Lin Feng begitu percaya diri. "Kamu tidak bisa mengalahkanku," jawab Wu, penuh percaya diri. "Jika aku menang, jangan campur tangan dalam hidup aku lagi, dan berhenti mengganggu King Feng," balas Lin Feng, mengabaikan Wu. Sayangnya, Lin Feng tidak bisa membunuhnya karena dia adalah orang penting di klan hewan. Jika Lin Feng memang membunuhnya, itu bisa menyebabkan masalah. "Ayo, lawan aku," teriak Wu dengan marah. Energi api melesat ke langit saat matahari bersinar terang padanya. Lin Feng perlahan bangkit di udara, mengenakan jubah hitam yang sama seperti biasa. Energi kosmik mataharinya lebih mengerikan daripada energi kosmik api biasa, jadi apiku saja tidak bisa melawannya, pikir Lin Feng. The Golden Crow tidak bergerak, dia tetap mandi di bawah energi matahari. Bahkan sebelum menembus lapisan Huang Qi, dia sudah bisa menindas Yang Yan, yang berbicara banyak tentang kekuatannya saat ini. Setelah beberapa saat, gagak emas tiba-tiba mulai terbang menuju Lin Feng. Kecepatannya patut diperhatikan karena ia adalah eksistensi puncak burung. Matahari yang menakutkan mulai menghanguskan ketika gagak emas berteriak dengan marah. Matahari muncul di tangan Wu, dan tumbuh dengan cepat. Ledakan terdengar ketika Wu tiba-tiba didorong mundur setelah mengenai tubuh Lin Feng. Tubuh fisik yang kuat, dalam bentuk manusia, kekuatan fisiknya tidak lebih baik daripada Lin Feng. Tubuh fisiknya menembus lapisan Huang Qi. Beberapa orang di kerumunan memiliki ekspresi aneh. Menerobos ke lapisan Huang Qi hanya menggunakan kekuatan fisik tidak mudah. Di antara manusia, hanya kaisar tingkat tinggi dan lebih tinggi yang harus memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menembus lapisan Huang Qi. Untuk mencapai itu berarti bahwa otot mereka sudah bisa tahan terhadap serangan energi kosmik. Untuk hewan, lebih mudah menembus lapisan Huang Qi menggunakan metode itu karena mereka secara alami memiliki tubuh fisik yang kuat. Sebenarnya, ketika Wu telah menembus lapisan Huang Qi, tubuh fisiknya juga membaik. Kultivasinya belum menembus lapisan Huang Qi, tetapi tubuh fisiknya telah, dan di atas itu, ia juga telah belajar cara menggunakan 7 jenis energi kosmik. Manusia muda ini aneh, untuk sedikitnya. Setelah Wu pulih dari terbanting ke belakang, dia tetap diam selama beberapa detik berpikir. Lalu dia mengendus, "Aku tidak mengira kamu memiliki tubuh fisik yang kuat, tapi itu tetap tidak berarti kamu bisa mengalahkanku." Kemudian, dia berteriak dengan marah, dan 3 api raksasa muncul di sekitarnya. Matahari akan menyatu bersama dengannya dan mengubah dirinya. "Aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa tubuh fisik yang kuat saja tidak cukup." Bersumpah. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng, cakarnya menunjuk padanya. Lin Feng mengangkat kepalanya, angin menyapu dirinya. Dia mengerutkan kening, burung itu memiliki tubuh raksasa dan kekuatannya menindas. Dia tidak sebanding dengan kaisar yang telah dibunuh Lin Feng di masa lalu. Tangan iblis raksasa muncul, dan dia bangkit di udara, bergerak ke arah cakar.
Kaca, cakar dan tangan bertabrakan, dan kekuatan yang mengerikan langsung menyerbu cakar Wu. Meskipun itu sangat menyakitkan, ekspresi wajahnya tidak berubah, dia terus melepaskan energi api dan matahari kosmik pada saat yang sama. Mati, 3 cakar tajam terus mendorong ke arah Lin Feng. Kencing, teriak Lin Feng dengan marah. Dia tidak tersentak, dia naik ke langit dan melepaskan energi pedang yang tampaknya tak terbatas. Dia tidak menghunus pedang asli, dia hanya menggunakan energi murni. Matahari hampir akan membakar Lin Feng seperti marshmallow, tapi dia menutup ruang di sekitarnya. Ekspresi wajah orang-orang tiba-tiba berubah, terpesona oleh apa yang mereka lihat. Air-10 Armor, Lin Feng menggunakan baju besi Air-10 yang terbuat dari energi kosmik, dan telah memadatkan pedang menggunakan angin dan kekuatan ruang kosong. Mereka tidak menggunakan serangan energi kosmik yang luar biasa, mereka hanya menggunakan kekuatan fisik dan energi kosmik mereka untuk bertarung, pikir banyak pembudidaya berpengalaman di kerumunan. Akhirnya, suara nyaring bergema saat matahari pecah, mendorong Lin Feng dan Wu saling menjauh. Burung itu basah oleh darah, sementara tinju Lin Feng berdarah, dan pakaiannya terkoyak. Wu menatap Lin Feng dengan lekat-lekat saat berkata, tidak heran kamu begitu sombong, kamu cukup kuat. Tapi lalu bagaimana? Sekarang aku akan menunjukkan betapa kuatnya burung supernatural itu. Petik 2. Sombong. Kamu adalah burung supernatural, kamu harus memiliki kekuatan fisik yang lebih baik daripada milik aku, tetapi kamu tidak, dan sekarang kamu masih ingin bertempur. Balas Lin Feng dengan angkuh. Wu tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Sebaliknya, matahari raksasa turun dari langit dan jatuh ke tubuhnya. Pada saat yang sama, pilar api raksasa muncul di sekelilingnya. Dia menghilang dalam energi itu dan ketika dia muncul kembali, banyak burung supernatural yang terbuat dari bara bergerak ke Lin Feng. Mata Lin Feng hitam pekat, dan dia menggunakan kesadaran salehnya untuk merasakan setiap bagian dari lingkungannya. Dia tersenyum dingin ketika dia mengangkat tangannya, ruang di sekelilingnya berubah saat dia melakukannya. Semua klon api Wu memasuki ruang kosong, tidak pernah kembali. Kutukan, kekuatan kutukan yang mengerikan muncul, dan energi kematian musnah jatuh dari langit. Wu merasakan kekuatan kematian mengelilingi tubuhnya, tapi bukan itu saja. Tinju Lin Feng mendekat juga. Bab 1706, Aturan Hewan yang Saleh. Ledakan, suara keras mengguncang udara. Wu merasakan migrain yang sangat dahsyat menghantamnya, kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia masih tidak melarikan diri, dia melepaskan lebih banyak energi ke Lin Feng. Kenapa tidak? Pikir Lin Feng, tersenyum dingin. Dia bergerak seperti angin dan muncul di belakang Wu. Jepret, retak, Lin Feng menyerang Wu dari belakang, dan banyak tulangnya patah. Wu menjerit kesakitan. Rambutnya terlihat berantakan, tetapi bahkan melalui rasa sakit ini, ia terus melepaskan energi api dan matahari. Dia masih tidak mau menyerah. Pikir Lin Feng marah. Wu mengalami pendarahan hebat dan terus berteriak, tetapi itu tidak cukup. Sudah cukup, kata gagak emas di tanah. Lin Feng bergerak mundur dan dengan tenang menatap Wu. Pada saat itu, Wu tampak seperti sampah. Lin Feng telah menghancurkannya. Wu, kamu kalah, tapi itu tidak masalah. Kamu harus berlatih kultivasi sebanyak yang kamu bisa mulai sekarang. Siapa yang peduli jika kamu kalah, tidak perlu khawatir, kata si gagak emas. Wu mengangguk, tapi dia terus menatap Lin Feng. Dia tidak ingin menerima kehilangannya. Anehnya, seorang manusia telah mengalahkannya dan akan pergi dengan King Feng. Pergi dan sembuhkan luka-lukamu, lalu stabilkan kultivasimu, kata si gagak emas tua. Kubalas menatapnya dan dengan patuh berkata, ya, Tuan, sebelum pergi diam-diam. Tuan, aku minta maaf, kata Lin Feng ke Golden Crow tua. Lagi pula, dia ada di dunia mereka, dan dia telah banyak mempermalukan Wu. Kamu sangat kuat dan mengalahkan Wu, tidak perlu meminta maaf. Saudaraku memilihmu sebagai menantu, harus kuakui aku pikir itu pilihan yang tepat, setidaknya dalam hal kekuatan. Tentu saja, jika kamu tetap terjebak pada tingkat kultivasi ini seumur hidup kamu, tidak pernah menembus lapisan Huang Qi, maka kamu hanya akan menjadi sampah, jawab gagak emas tua dengan acuh tak acuh. Aku tahu, jawab Lin Feng dengan anggukan. Golden Crow yang lama tidak berarti dia terluka, dan dia tidak terdengar sangat baik, tetapi dia tidak salah. Saat dia pergi, King Feng pergi ke Lin Feng. Terima kasih, kata King Feng kepadanya. Itu tidak sulit, dan akulah yang seharusnya berterima kasih, jawab Lin Feng, balas tersenyum. Tanpa kakek King Feng, Lin Feng pasti sudah mati sekarang. Meskipun kamu mengalahkan Wu, aku tidak berpikir dia akan melepaskanmu, terutama mempertimbangkan kesombongannya. Aku pikir dia akan menstabilkan kultivasinya dan kemudian menyerang kamu lagi, King Feng mengatakan kepadanya. Tidak apa-apa, aku akan menghancurkannya beberapa kali lagi sampai dia menyerah, mengangkat bahu Lin Feng, terdengar tenang. Ayo kembali, kata King Feng. Lin Feng dan King Feng pergi, menuju kembali ke Gunung Qian. Orang tua itu ada di sana menunggu mereka. Dia pergi ke Lin Feng seperti yang dikatakan,
aku mengamati pertempuran dengan hati-hati, dan aku terkesan. Kamu baik, aku akan mengirimkan mantra hewan kepada kamu. Ini sangat agresif, jadi kamu harus bertekad untuk mempelajarinya. Ini bagus untuk hewan, tetapi aku masih yakin kamu akan menyukainya. Petik 2. Terima kasih banyak, Tuan, kata Lin Feng bersyukur. Jika dia memiliki mantra yang kuat untuk menggunakan energi kosmik, dia akan menjadi lebih kuat. Teknik ini disebut aturan hewan yang ilahi, aku akan mengirimkannya kepada kamu melalui kesadaran saleh, kata orang tua itu, membuka mata ketiga. Kesadaran salehnya memasuki kesadaran saleh Lin Feng, dan Lin Feng menerima mantra dalam bentuk karakter Sansekerta dan gambar yang menakutkan. Aturan hewan yang saleh, sangat agresif dan eksplosif. Ini mengatur tubuh fisik, bumi dan langit, kekuatan murni. Lin Feng perlahan membaca kata-kata yang melewati otaknya. Lin Feng mulai mempelajari mantra itu dengan segera. Dia memiliki segala macam kekuatan yang dapat digunakan bersama dengan peraturan hewan yang ilahi, misalnya ruang kosong, kematian, energi kosmik. Jun Mosi dan beberapa teman muridnya dari Istana Raja Neraka mengikutinya ke dalam klan suci evolusi surgawi. Sayangnya, dari rumor yang mereka dengar, sepertinya mereka sudah terlambat. Seorang pendeta tahu, benarkah? Bisik Jun Mosi. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa seberuntung itu. Dia juga mendengar bahwa Lin Feng telah memperoleh papan tulis evolusi surgawi, tetapi para dewa telah meninggalkannya, dan dia tidak bisa menembus lapisan Huangqi. Puan, kata seorang wanita cantik. Apa yang kamu inginkan, gadis bulan? Jun Mosi tahu beberapa hal tentang kota kuno surgawi yang luas sebelum datang ke sini, dan Moon Palace yang misterius adalah salah satunya. Dia juga tahu bahwa ada hubungan antara beberapa pembudidaya kuat mereka dan beberapa orang penting di Sueyue, Jiuyu, Permaisuri Si, Tree Life Emperor, Cucun Qiu setuju untuk bertukar kitab suci kuno dengan Istana Bulan, jadi kami akan mengadakan acara dalam 3 hari. Aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu diundang, kata gadis itu dengan lembut. Baiklah, aku akan datang, kata Jun Mosi, mengangguk kembali padanya. Terima kasih banyak, Tuan. Aku pergi, kata wanita cantik itu, berbalik untuk pergi. Bab 1707, setelah pertukaran. Sangat cepat, berita menyebar kemana-mana. 3 hari kemudian, di Ice Moon Lake, di luar sebuah pavilion, Cucun Qiu bertukar tulisan suci kuno dengan Moon Palace. Istana Bulan telah mengatakan bahwa mereka memiliki kitab suci evolusi surgawi dan bahwa siapapun dapat mempelajarinya jika mereka membayar harganya. Mereka telah mengundang semua orang juga, tetapi hanya mereka yang berasal dari klan suci yang bisa mendapatkannya. Itu terlalu mahal. Semua orang menuju Ice Moon Lake, mereka semua ingin melihat acara tersebut. Lin Feng terkejut ketika mendengar tentang itu, tidak mudah untuk meyakinkan orang untuk bertukar kitab suci kuno. 3 hari kemudian, di dekat danau, Lin Feng, King Feng, Xuan, dan sebagainya ada di sana. Mereka berada di langit ketika Xuan berkata, Klan Chu dan Istana Bulan menerima untuk saling menukar kitab suci di antara mereka karena Cucun Qiu. King Feng mengangguk setelah dia memikirkannya sebentar. Klan Chu kehilangan tubuh Raja Chu sejak lama, dan mereka tidak memiliki Kaisar Shen lagi. Mereka tidak memiliki musuh karena mereka bijaksana, tetapi karena reputasi mereka, orang masih mengagumi mereka, King Feng menjelaskan kepada Lin Feng. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan klan dunia, kata Lin Feng. Klan dunia telah ada sejak lama, dan mereka bahkan telah jatuh, tetapi sekarang Lang Ye dilahirkan dengan badan Raja Dunia. Apa yang dia butuhkan untuk pertukaran? Aku pernah mendengar bahwa tidak ada yang berani menyinggung Chu Clan kembali ketika mereka memiliki seorang kultivator dengan tubuh raja. 1000 tahun yang lalu, kultivator itu telah mempraktikkan teknik yang memungkinkannya menelan tekad orang. Tetapi dia menjadi korup setelah dia menelan terlalu banyak tekad orang. Dalam kebingungannya, dia mulai membunuh banyak klan yang kuat. Petik 2. Xuan dan King Feng terus berbicara. Raja Chu mungkin luar biasa, kata Lin Feng. Tentu saja, Raja Chu bisa dianggap sebagai junior saat itu, tapi dia dengan cepat bangkit, membuat semua orang menganggapnya sebagai pahlawan pada akhirnya, kata Xuan padanya. Jadi Cucun Qiu harus menjadi pembudidaya yang menakutkan juga, tanya Lin Feng. Benar, dia jelas tidak lebih lemah dari Dugu sang pemenang, kata Xuan, mengangguk. Lin Feng telah mengalahkan Wu, jadi Xuan sudah menganggap Lin Feng sebagai pembudidaya yang kuat. Pada tingkat yang sama, Xuan tidak berhasil mengalahkan Wu, tetapi Lin Feng telah melakukannya. Aku tidak akan berpikir bahwa akan ada cerita seperti itu antara pertukaran kitab suci kuno ini, gumam Lin Feng. Pada saat itu, di tepi danau Ice Moon, suasananya sangat serius dan serius. Banyak pahlawan muda dari Vast Celestial Ancient City ada di sana, bersama dengan 9 gadis celestial dari Moon Palace. Selamat untuk Nona Yu dan kakak Chu atas persatuan kamu. Bukan hanya itu, kamu bahkan dapat bertukar tulisan suci kuno sekarang. Kata Chang Xiao, mengangguk pada seorang wanita surgawi dan cantik.
Itu adalah wanita yang telah menghabiskan banyak waktu dengan Cucun Kyu, dan dengan siapa dia akan bertukar tulisan suci kuno. Terima kasih banyak, kata Nona Yu, tersenyum. Bagi para wanita surgawi dari Istana Bulan, situasinya hebat, ia dapat memperoleh 2 tulisan suci kuno dengan bergabung dengan Istana Bulan. Dia memperoleh kitab suci evolusi surgawi ketika mereka bergabung dengan Istana Bulan, dan lebih banyak tulisan suci kuno dari setiap remaja putra yang mereka pilih. Itulah alasan mengapa begitu banyak wanita ingin bergabung dengan Istana Bulan. Chang Xiao adalah sama. Dia mencintai wanita, tetapi dia tidak akan memberikan tulisan suci kuno kepada seorang wanita tanpa imbalan apapun. Saudaraku Lang Ye, kapan Nona King dan kamu akan memperdalam hubungan kamu? Tanya Chang Xiao, tersenyum pada Lang Ye. Lang Ye telah menghabiskan banyak waktu dengan Nona King pada masa itu, jadi mereka cukup dekat. Chang Xiao khawatir, karena Lang Ye tampaknya telah jatuh cinta. Dia memiliki badan Raja Dunia, jadi itu agak bermasalah. Tulisan suci kuno aku tidak cocok untuknya, kata Lang Ye acuh tak acuh. Chang Xiao tersenyum, tetapi tidak menanyakan hal lain. Pada saat itu, gelombang energi bergulir di kejauhan. Mereka tampak menakutkan, sekuat energi raja. Istana Raja Neraka ada di sini, pikir kerumunan. Banyak orang tahu bahwa Istana Raja Neraka telah datang ke kota kuno surgawi yang luas, dan banyak orang sudah bisa mengenali Jun Moshi. Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki tubuh abadi kekaisaran dan bahwa dia telah menjadi salah satu keturunan dari Istana Raja Neraka. Dia memiliki posisi tinggi dalam hierarki kelompok mereka sekarang. Dia mungkin sekuat, jika tidak lebih kuat, daripada Dugu the Winner atau Lang Ye, pikir kerumunan. Lang Ye dan Dugu sang pemenang memandang Jun Moshi. Mereka berdua memiliki tubuh raja, sehingga mereka merasa lebih bertekad setelah mengetahui tentang Jun Moshi. Jun Moshi merasa bahwa keduanya sedang menatapnya, jadi dia melepaskan beberapa raja ki. Pengumpulan raja-raja, pikir kerumunan, melihat ketiganya dengan tubuh raja. Tubuh abadi imperial, kata Chang Xiao, mengangguk pada Jun Moshi. Selamat karena telah bergabung dengan Istana Raja Neraka. Klan Surga, Chang Xiao. Jun Moshi pernah mendengar tentang dia. Dia hanya mengangguk dan tersenyum munafik padanya. Jun Moshi telah mendengar bahwa Chang Xiao adalah salah satu musuh Lin Feng. Oleh karena itu, Jun Moshi hanya mengangguk padanya sebentar dan kemudian membuang muka. Jun Moshi tidak memberinya banyak wajah. Bab 1708, Istirahat, Subscribe Penatua. Jun Moshi mengabaikan Chang Xiao, lewat di sebelahnya untuk sampai ke Lang Ye. Lang Ye memiliki tubuh raja dan berasal dari klan dunia. Dia telah mendengar bahwa klan dunia melindungi Lin Feng, jadi Jun Moshi memiliki kesan positif terhadap mereka. Istana Raja Neraka, Jun Moshi, kata Jun Moshi, mengangguk dan tersenyum pada Lang Ye. Lang Ye terkejut, mereka berdua memiliki tubuh raja, tetapi Jun Moshi tidak melihatnya seolah-olah dia adalah pesaing, dia tampak ramah. Meskipun klan dunia kuat, Istana Raja Neraka mungkin lebih kuat. Tapi karena Jun Moshi baik, dia juga harus sopan. Dia berdiri dan mengangguk pada Jun Moshi, klan dunia, Lang Ye. Kami akan menjadi teman baik, kata Jun Moshi dengan hangat dan ramah. Lang Ye bahkan lebih terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu mengapa Jun Moshi berbicara dengannya seperti itu. Jun Moshi memandang 9 wanita surgawi dan dia memperhatikan Yiren Lei di antara mereka. Dia tetap tenang, dan termenung. Yiren Lei telah memilih jalannya sendiri. Jadi untuk Jun Moshi, Yiren Lei hanyalah seorang kenalan. Tuan, jawab Yiren Lei, tersenyum. Dunia itu luas, tetapi kadang-kadang tampak kecil. Lin Feng, Jun Moshi, dan Yiren Lei semuanya berada di kota kuno surgawi yang luas pada saat yang sama, apa kemungkinannya? Jun Moshi memalingkan muka seolah dia tidak benar-benar mengenalnya. Cucun Kyu. Beberapa orang melambai pada Cucun Kyu. Kamu di sini, kata Nona Yu, tersenyum pada Cucun Kyu dengan hangat dan lembut. Jika Cucun Kyu tidak datang, itu akan menjadi masalah. Dia memiliki kitab suci evolusi surgawi dan dia ingin kitab suci penyerap langit Cucun Kyu. Tentu saja aku di sini, aku sudah berjanji padamu. Jawab Cucun Kyu. Dengan berbicara seperti itu, seolah-olah dia melakukan semua itu untuk Nona Yu, tetapi kebanyakan orang mengerti bahwa jika dia tidak menginginkan kitab suci evolusi surgawi, dia tidak akan datang. Jun Moshi juga memperhatikan Lin Feng, yang terlihat aneh. Dia mengenakan pakaian putih bersih dan terlihat sangat biasa. Aku yakin dia bisa menyelesaikan masalah ini. Dia tidak tahu bahwa Lin Feng sudah menyelesaikan masalahnya. Tidak ada yang tahu rahasia Lin Feng selain dari Raja Dunia Satwa. Selain itu, tidak ada yang tahu apa tingkat kultivasi Lin Feng, hanya dia yang tahu. Jun Moshi, mata Lin Feng berkedip. Karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia satwa, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kota kuno surgawi yang luas. Karena itu, dia terkejut melihat Jun Moshi dari Istana Raja Neraka. Mereka saling tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Itu pasti Jun Moshi dari Istana Raja Neraka, aku pernah mendengar bahwa dia memiliki tubuh abadi kekaisaran.
Aku tidak tahu mengapa dia datang ke kota kuno surgawi yang luas, kata King Feng ketika dia melihat Jun Mosi tersenyum pada mereka. King of Hell Palace, keturunan baru. Lin Feng sangat senang melihat bahwa Jun Mosi baik-baik saja. Semua orang, hari ini Nona Yu dan Cucun Qiu akan bertukar kitab suci kuno. Jika ada yang ingin bertukar tulisan suci kuno dengan para wanita surgawi di Istana Bulan, silakan pilih satu, kata seorang gadis dari Istana Kekaisaran Bulan, tersenyum tipis. Nona Yu, Cucun Qiu, silakan lanjutkan, kata wanita itu, tersenyum. Cucun Qiu dan Nona Yu berjalan maju dan mengangguk. Kemudian mereka membuka mata ketiga mereka dan cahaya muncul di antara mereka. Mereka memiliki tulisan suci dalam ingatan mereka karena membawa-bawa buku emas terlalu berisiko. Kesadaran salih Cucun Qiu menembus ke dalam otak Nona Yu dan sebaliknya pada saat yang sama, dengan begitu, tidak ada yang bisa membodohi siapapun. Mereka benar-benar bertukar tulisan suci. Kerumunan mengerutkan kening. Mungkinkah klan suci lainnya mungkin berdiri di samping dan menyaksikan Chu klan bangkit? Pikir beberapa orang. Ledakan. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran, energi yang menakutkan memenuhi langit. Kemudian tangan emas turun dari langit menuju Cucun Qiu dan Miss Yu. Orang-orang bahkan tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka karena itu terlalu cepat. Ada yang berkomplot melawan mereka. Pikir kerumunan. Angin kencang mulai bertiup, lalu Cucun Qiu dan Nona Yu tiba-tiba menghilang. Tangan emas raksasa itu menggali tanah tempat mereka berada, meninggalkan kawah raksasa. Ki yang lebih menakutkan muncul, dan seseorang berteriak dengan marah, siapa yang berani menyerang klan Chu? Orang-orang mengangkat kepala mereka dan melihat dua siluet buram di langit. Mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Pada saat itu, Cucun Qiu dan Nona Yu muncul kembali di atas Ice Moon Lake. Seorang wanita berjilbab berdiri di depan mereka, Ki-nya menakutkan. Tiba-tiba, Ki yang misterius dan tak terduga muncul di udara. Tampaknya beberapa kaisar besar juga ada di sana. Bab 1709, Mencetak Tubuh Raja Ilahi, Subscribe Penatua. Kerumunan bergerak menjauh, tidak ada yang ingin dekat dengan kaisar besar saat mereka bertarung. Seseorang ingin mencegah mereka melanjutkan pertukaran, pikir kerumunan. Mereka menatap ke kejauhan tetapi hanya bisa melihat bayangan yang buram. Siluetnya terlalu jauh, tetapi mereka bisa merasakan energi yang sangat menindas datang dari mereka. Namun, pada saat itu, ledakan terdengar di atas Istana Kekaisaran Bulan. Sebuah paviliun meledak, dan seseorang muncul. Pakaian orang itu tercabik-cabik, dan rambut mereka terlihat berantakan. Mereka agak mirip manusia gua, tetapi mereka yang ada di sekitarnya merasa tertindas. Kultivator yang mengerikan seperti ini ada di sini di Moon Imperial Palace. Pikir kerumunan. Orang itu melompat ke udara dan menghilang, melemparkan diri ke arah Kaisar Agung. Ark! Tiba-tiba, suara menakutkan terdengar dari kejauhan. Kaisar Agung yang mencoba mengganggu acara itu menjadi pucat pasi, karena teriakan itu saja telah membuatnya batuk darah. Dia langsung lari setelah berteriak. Ark! Teriakan lain terdengar. Kaisar Agung yang tampak seperti manusia gua segera muncul di depan Kaisar Agung lainnya, meninju udara ke arahnya. Wajah Kaisar Agung pucat pasi. Dia sudah mulai berlari, tetapi pembudidaya manusia seperti gua tidak akan memberinya kesempatan. Lin Feng tercengang. Ini adalah kedua kalinya dia melihat seorang Kaisar Agung terlihat sangat lemah di hadapan penggarap lainnya. Ledakan. Dengan pukulan itu, Kaisar Agung meninggal. Namun, Kaisar besar kedua berhasil melarikan diri. Seberapa kuat, pikir kerumunan. Istana Bulan sangat misterius. Berapa banyak wanita surgawi yang mereka miliki? Berapa banyak tulisan suci kuno? Dan berapa banyak orang yang mereka miliki yang sekuat pembudidaya gila itu? Pada saat itu, para pembudidaya kuat klan Chu memandang wanita surgawi dan berkata, aku senang melihat bahwa Istana Bulan telah merencanakan ini. Kami mengundang semua orang muda yang luar biasa dari kota kuno surgawi yang luas, jadi kami harus bersiap-siap. Tidak ada yang bisa mengganggu kami selama pertukaran, kata wanita itu sambil tersenyum. Kultivator kuat klan Chu tersenyum dan mengangguk, karena itu, aku pergi, dan dia juga pergi. Setelah dia pergi, wanita itu tersenyum pada semua orang, jika ada orang lain yang memutuskan untuk bertukar kitab suci kuno dengan Istana Bulan, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi pada kamu. Selain itu, Istana Bulan memiliki banyak tulisan suci kuno untuk dipertukarkan. Jika kamu bersedia membayar harganya, kami selalu bersedia untuk menukar. Petik 2. Istana Bulan percaya diri, mereka bahkan mengumumkan bahwa mereka memiliki banyak, pikir kerumunan. Jika kamu mempercayai kami, silakan tunggu dan kamu akan melihat betapa kuatnya kitab suci evolusi surgawi, kata gadis itu, tersenyum. Kemudian, Cucun Qiu dan Nona Yu selesai bertukar tulisan suci kuno. Istana Kekaisaran Bulan memiliki tulisan suci baru, langit menyerap kitab suci. Pada saat yang sama, Cucun Qiu dapat mempelajari kitab suci evolusi surgawi. Cucun Qiu luar biasa, dia akan menjadi lebih kuat di masa depan, pikir kerumunan.
Dugu The Winner dan Lang Ye merasakan tekanan lebih besar sekarang. Hari ini, kami mengundang semua orang, tidak hanya untuk bertukar tulisan suci kuno, tetapi juga untuk belajar lebih banyak tentang mereka. Aku akan memperkenalkan kamu kepada seseorang, kata wanita itu, tersenyum. Kemudian, seseorang keluar dari istana bulan perlahan. Orang itu mengenakan jubah emas dan ki mereka terlihat luar biasa. Semua orang memandang Dugu sang pemenang sekarang. Ini dia, pikir Lin Feng. Orang itu tampak seperti Dugu sang pemenang, ia juga memiliki 3.600 jejak yang mempesona melayang di sekitarnya. Dia benar-benar terlihat seperti Dugu sang pemenang, pikir kerumunan. Jejak orang itu terlihat lebih asli daripada jejak Dugu sang pemenang. Klan Dugu mempelajari mantra kuno jejak langit, sehingga mereka memiliki banyak teknik jejak kuno. Mereka memiliki mantra pertahanan dan serangan, jadi tulisan suci kuno mereka sangat cocok untuk siapa saja. Kami memodifikasi teknik jejak dari klan Dugu, apakah ada yang mau melihatnya? Gadis itu menjelaskan, tersenyum. Karena kamu memodifikasi mantra klan Dugu, aku akan mencobanya, kata Dugu sang pemenang. Dia tidak bahagia. Anehnya, seseorang meniru dia. Baiklah, menggunakan tubuh Raja Ilahi jejak jelas adalah hal terbaik untuk dilakukan, kata gadis itu, tersenyum. Kemudian, si Dugu palsu si pemenang melompat ke depan. Dugu sang pemenang dan klonnya saling berhadapan, masing-masing dengan 3.600 jejak mengambang di sekitar mereka. Mati, teriak Dugu sang pemenang dengan marah. Jejak kunonya berputar dengan kecepatan penuh dan bergerak ke arah lawan. Namun, lawan melakukan hal yang sama. Jejak itu bertabrakan, membuat tanah di bawahnya bergetar hebat. Tampaknya tubuh Raja Ilahi yang otentik itu lebih kuat, lebih kuat. Ledakan terus meledak ketika Dugu sang pemenang tampaknya sudah gila. Lawannya hanya bisa menghindari serangannya. Kaca, pada saat itu, tangan raksasa muncul, itu tampak seperti tangan surgawi saat turun ke Dugu. Ini adalah dasar-dasar mantra jejak langit, dia pasti tidak bisa lebih kuat dari Dugu, yang memiliki tubuh Raja Klan Dugu, kata gadis itu. Namun, Dugu palsu sang pemenang benar-benar sangat kuat. Dia mengendalikan terlalu banyak jenis kekuatan dan mahir menghindari. Banyak orang ingin mendapatkan kitab suci evolusi surgawi ketika mereka menyaksikan perkelahian berlangsung. Bab 1710, A Good Love, Subscribe Penatua. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih seorang pembudidaya Zun, tapi sekarang dia seorang kaisar, pikir Lin Feng. Terakhir kali, peniru yang telah menyerangnya sudah sangat kuat, ia bisa mengendalikan beberapa jenis kekuatan dan memiliki kekuatan misterius. Orang yang bertarung melawan Dugu sang pemenang ditindas, tetapi dia masih bisa mengelola. Apakah itu tujuan dari kitab suci evolusi surgawi? Apakah mereka diciptakan untuk melawan orang-orang yang memiliki tubuh tipe raja khusus? Bisik seseorang di kerumunan. Dugu The Winner merilis 1000 pukulan yang berubah menjadi jejak langit kuno, menghapuskan langit. Namun, Dugu palsu sang pemenang bergerak seperti angin dan menghindari mereka semua, sebelum tiba-tiba menghilang. Namun, jejaknya terus memenuhi langit. Wanita yang tersenyum itu menjabat tangannya dan kekuatan yang menakutkan menghalangi jejak, segera menghancurkan mereka. Dugu palsu sang pemenang turun dari langit dan mendarat di sebelah wanita itu. Teknik kelincahan klan Sing. Dugu The Winner memandang yang palsu dengan cara yang aneh. Klan Sing adalah salah satu klan kuno lainnya di Vast Celestial Ancient City. Mereka juga seorang klan suci di zaman kuno yang telah jatuh. Namun, teknik kelincahan mereka masih sangat terkenal di kota kuno surgawi yang luas. Dugu asli menang, pertempuran sudah berakhir, kata wanita itu sambil tersenyum. Hari ini, semua orang melihat kekuatan kitab suci evolusi surgawi. Sekarang, Pangeran Chu juga tahu itu. Dia dapat memodifikasi Sky menyerap kitab suci dan membuatnya lebih kuat. Petik 2. Dugu sang pemenang mengerutkan kening. Para pria muda lainnya juga tetap diam. Kitab suci evolusi surgawi begitu kuat, mereka bahkan memungkinkan para kultivator untuk menukar apapun. Apa yang ingin dikatakan gadis itu adalah bahwa kamu menyaksikan Cucun Qiu bangkit atau kamu juga menukar tulisan suci dengan kami. Selain itu, mereka merasakan lebih banyak tekanan, karena langit menyerap kitab suci sangat menakutkan. Pada tingkat tertentu, mereka mengizinkan seorang kultivator untuk menyerap tekad orang dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Cucun Qiu diam-diam, tetapi jika suatu hari dia mencapai tingkat seperti itu, dia akan bisa makan semuanya dengan satu gigitan. Kitab suci evolusi surgawi adalah misterius, tetapi aku, Dugu sang pemenang, tidak tertarik pada mereka. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki keterampilan dan teknik lain yang mungkin lebih cocok untuk aku. Kata Dugu sang pemenang. Kerumunan terkejut, dan menatap kembali pada wanita itu. Wanita itu tampak terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kitab suci evolusi surgawi tidak cocok untuk semua orang. Aku akan kembali dengan beberapa tulisan kuno yang berbeda kalau begitu. Petik 2. Wanita itu segera pergi, meninggalkan semua orang tampak lebih antusias. Broter Dugu, tulisan suci-suci macam apa yang kamu inginkan? Tanya Chang Xiao, tersenyum pada Dugu sang pemenang.
Kitab suci kuno yang memungkinkan aku melakukan serangan yang lebih kuat, kata Dugu sang pemenang. Dugu sang pemenang menyukai kekuatan, dan dengan tubuh Raja Ilahi mencetak, serangannya sudah menakutkan, tetapi jika dia memiliki serangan yang lebih kuat, dia bahkan akan lebih menakutkan. Dia tidak perlu takut pada Cucun Kiyu lagi. Jika Cucun Kiyu berani menyerap tekadnya, maka Dugu pemenang akan membunuhnya dalam satu serangan. Tuan, kamu datang dari kota suci, jadi kamu seorang terpelajar. Apakah kamu tahu ada tulisan suci kuno yang memungkinkan aku melakukan serangan yang lebih kuat? Tanya Dugu sang pemenang kepada Jun Mosi. Benua itu luas, meskipun mantra ofensif jarang terjadi, masih ada banyak. Jika kamu ingin mendapatkannya, itu tidak akan semudah itu. Aku tidak berpikir bahwa Istana Bulan memiliki sesuatu yang menarik untuk kamu, kata Jun Mosi acuh tak acuh. Apa yang kamu latih? Kamu pasti memiliki mantra yang menakutkan, kata Chang Xiao, tersenyum pada Jun Mosi. Dia berusaha untuk berteman dengan Jun Mosi. Kitab suci abadi, kata Jun Mosi, terdengar tenang. Kamu bercanda. Kitab suci abadi tidak ada dan bahkan jika ada, hanya pembudidaya tanpa tandingan yang akan memiliki akses ke mereka. Semua orang meninggal suatu hari nanti, itu kehidupan, bahkan kaisar yang hebat. Tidak ada yang bisa abadi, kata Chang Xiao. Apakah kamu pernah mendengar kitab suci kehidupan lalu? Jun Mosi memandang Chang Xiao dengan acuh tak acuh dan mengejek. Kitab suci kehidupan masa lalu. Kerumunan terpesona. Kitab suci kuno itu sangat terkenal di wilayah malam gelap. Seorang kultivator yang tiada taranya telah membuat mereka, dan mereka seharusnya membiarkan seorang kultivator hidup selamanya. Sementara naik level, tubuh fisiknya menjadi sangat kuat dan begitu pula energinya. Tentu saja, jawab Chang Xiao, bahkan ketika tubuh fisik mati, jiwa pembudidaya tidak mati. Jika dia hampir abadi, kehidupan masa lalunya berlanjut. Petik 2. Karena kitab suci kehidupan lampau ada, mengapa kamu tidak berpikir kitab suci abadi ada? Kata Jun Mosi acuh tak acuh. Kamu hanya kurang pengalaman. Wajah Chang Xiao memucat, dia tak bisa berkata-kata. Meskipun dia baru saja dipermalukan, dia mengendalikan dirinya dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu seorang terpelajar. Maaf atas ketidaktahuan aku. Namun, tolong katakan padaku bagaimana seseorang bisa abadi, karena tubuh fisik dan jiwa selalu mati. Petik 2. Apakah kamu tahu 3 nyawa Kaisar Agung? Tanya Jun Mosi. Aku tahu 3 nyawa Kaisar Agung, tentu saja, kata Chang Xiao. Apakah kamu tahu berapa umur 3 Kaisar Agung itu? Tanya Jun Mosi. Aku pikir bahwa selain pria itu sendiri, tidak ada yang tahu berapa usianya, kata Chang Xiao. Kamu tidak hanya bodoh, kamu benar-benar tolol, kata Jun Mosi, tertawa. Semua orang tertawa bersama dengan Jun Mosi. 3 Kaisar Agung itu membuat tulisan suci 3 kehidupan, baik-baik saja, tapi itu hanya contoh. Apa kitab suci abadi yang sedang kamu bicarakan? Kata Chang Xiao. Meskipun kesal, dia terus tersenyum. Tidak mungkin bodoh, Lin Feng tertawa. Chang Xiao terdiam. Jun Mosi mengolok-oloknya dan masih saja Chang Xiao terus bertanya. Aku berbicara denganmu, teriak Chang Xiao. Lin Feng telah membuatnya marah dan sekarang Jun Mosi juga. Dia berusaha bersikap ramah dengan Jun Mosi, tapi Jun Mosi mengolok-oloknya dan mempermalukannya. Lin Feng bahkan mengatakan dia sangat bodoh. Apakah kamu berbicara dengan Jun Mosi? Apakah kamu bahkan bertanya kepadanya apakah dia ingin berbicara dengan kamu? Kamu terus bersikeras, tetapi kamu hanya mengganggunya, kata Lin Feng. Lin Feng percaya padaku, bahkan jika dunia satwa melindungimu, itu mungkin tidak akan lama sebelum mereka menendangmu keluar. Maka tidak ada yang akan ada di sana untuk melindungi kamu lagi, kata Chang Xiao. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku telah mengabaikan fakta bahwa kamu mengganggu teman aku, kalau tidak aku akan memberi kamu pelajaran, kata Lin Feng. Temanmu? Chang Xiao menatap Lin Feng dan bertanya. Konyol, siapa temanmu? Aku, kata Jun Mosi. Chang Xiao mengerutkan kening saat dia berbalik ke Jun Mosi dan kemudian ke Lin Feng lagi. Lin Feng dan Jun Mosi dari Istana Raja Neraka adalah teman. Aku punya perasaan bahwa murid-murid klan surga aneh, kata Jun Mosi, tersenyum pada Lin Feng. Kamu benar, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kata Lin Feng, mengangkat bahu. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak sombong seperti dia. Dia terlalu lemah. Petik 2. Lin Feng dan Jun Mosi terus berbicara seperti itu untuk sementara waktu, membuat Chang Xiao terdiam dan kesal. Dia mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi rasanya mengerikan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.